Beberapa saat kemudian, pria parubaya itu akhirnya menarik napas panjang dan mengakui kesalahannya. Setelah itu, semua orang mulai mengamati ruang rahasia tersebut. Jelas terlihat bahwa tempat ini sepertinya belum pernah dilewati siapapun. Saat lorong tadi runtuh, Qingming sudah menyadari bahwa sebenarnya ada satu percabangan lain. Orang-orang yang datang lebih dulu seharusnya melewati jalur itu. Sepertinya tidak ada pilihan lain. Kita lanjut ke depan. Kalian ikuti aku dengan saksama. Dan paman, kalau Anda masih berani menyentuh benda sembarangan lagi, akan kupotong tanganmu. Kalau tidak, aku bukan Qingming. Begitulah, Qingming berjalan menuju pintu batu yang tertutup rapat. Dengan sedikit dorongan, pintu itu pun terbuka, membentuk celah kecil. Bau darah yang menguap dari balik pintu langsung membuat ekspresi Qingming berubah. Namun, saat ini, mereka tidak mungkin berhenti hanya karena hal itu. Qingming pun mendorong pintu itu hingga terbuka lebar. Di baliknya, terdapat lorong lain yang menyerupai gua. Perbedaannya? Hanya satu. Lorong ini jauh lebih luas daripada lorong sebelumnya. Namun setelah kejadian sebelumnya, tak seorang pun berani lengah. Mereka terus melangkah maju dengan sangat hati-hati. Kalau ada satu hal yang terasa tidak wajar, itu adalah suara-suara aneh yang terus terdengar dari belakang. Qingming sudah beberapa kali mengingatkan, tetapi suara itu tetap tidak berhenti. Dia pun mulai merasa kesal. Namun ketika dia bertanya, semua orang mengaku tidak mengeluarkan suara apapun. Seketika, suasana menjadi terasa aneh hingga suara itu terdengar lagi. Barulah Qingming menyadari bahwa sumbernya berasal dari atas. Saat semua orang mendongak, mereka langsung melihat lautan mata merah yang memenuhi langit-langit. Kini mereka akhirnya mengerti. Alasan lorong ini dibuat begitu lebar. Ternyata untuk memelihara kawanan besar kelelawar pengisap darah. Melihat itu, Qingming justru mengembuskan napas lega selama mereka segera melewati tempat ini tanpa mengganggu kawanan itu. Seharusnya tidak akan ada bahaya. Namun Baekjeon merasa ada yang aneh. Dia memang pernah mendengar tentang kelelawar pengisap darah, tetapi ini pertama kalinya dia mendengar bahwa mata mereka berwarna merah. Mendengar itu, Qingming akhirnya teringat. Makhluk-makhluk ini tampaknya adalah makhluk spiritual yang berasal dari Yunan. Namanya kelelawar pengisap darah Mora. Konon, siapapun yang digigit mereka akan dihisap seluruh darahnya hingga berubah menjadi mayat kering. Selain itu, ukuran mereka sangat besar. Kulit mereka juga sangat keras. Senjata biasa sama sekali tidak mampu melukai mereka. Bahkan seorang ahli tingkat tinggi pun akan kesulitan menghadapi seekor saja. Saat Qingming masih mengingat semua itu, yang lain ternyata sudah berlari lebih dulu. Melihat itu, dia hanya bisa terdiam. Dasar kalian, begitu saja meninggalkanku dan kabur duluan. Baru saja hendak memarahi mereka. Tubuhnya tiba-tiba menegang. Kawanan di atas ternyata sudah menyadari keberadaannya. Mereka langsung menerjang ke arah Qingming, menghadapi kepungan seperti itu. Bahkan Qingming pun tidak sanggup diam di tempat. Sambil berlari, dia terus mengumpat. Tabib abadi sialan, apa sebenarnya isi kepalanya? Kecepatan mereka jelas jauh lebih lambat dibandingkan kawanan kelelawar itu. Melihat seekor kelelawar hampir menerkamnya, Qingming secara refleks melayangkan sebuah pukulan. Memang, kelelawar itu langsung terpukul hingga sempoyongan. Namun tubuhnya yang sekeras besi, hampir membuat tulang tangan Qingming sendiri remuk. Sementara itu, yang lain tidak seberuntung dirinya. Mulut kelelawar-kelelawar itu juga mengandung racun yang dapat melumpuhkan. Kini, ratusan kelelawar telah mengepung mereka semua. Tak lama kemudian, Hong Daguang juga tergigit hingga sepotong dagingnya tercabik. Sebenarnya, kemampuan bela dirinya tidak lemah. Bagaimanapun, teknik bela diri 8 dewa dari Gaibang adalah ilmu andalan sektenya. Namun setelah melancarkan satu serangan dengan tenaga dalam, dia baru menyadari bahwa kecepatan menghindar kawanan makhluk itu luar biasa. Jadi beginikah makhluk spiritual itu? Selain itu, setelah mencium bau darah, monster-monster itu menjadi semakin ganas. Dengan jumlah sebanyak ini, harus bagaimana? Kalaupun aku mempertaruhkan nyawa dan menahan 10 ekor, kalau begini terus, kita semua pasti akan musnah. Huashan, Shenlong, bisakah kamu memikirkan jalan keluar? Sementara itu, Qingming pun mulai merasa pusing. Tiba-tiba dia melesat ke udara. Truk! Dia mencabut pedangnya. Seketika, kilatan cahaya dingin berubah menjadi seberkas sinar keemasan di tengah kegelapan. Demi membantu rekan-rekannya keluar dari bahaya, Qingming akhirnya mengerahkan seluruh kekuatannya dan menggunakan jurus pedang bunga plum. Kelopak-kelopak bunga yang memukau bermekaran, membuat pengemis tua itu menatap dengan penuh keterkejutan. Namun, kekuatan tebasan itu bukanlah sesuatu yang bisa terus-menerus digunakan oleh Qingming dalam kondisinya saat ini. Untungnya, kelelawar Mora dari Nanjiang tampaknya merasakan bahaya. Untuk sesaat, mereka tidak lagi menyerbu seperti sebelumnya. Jadi, inikah bunga plum Huashan yang telah lama menghilang dari ingatan dunia persilatan? Hari ini, aku akhirnya melihatnya lagi dengan mataku sendiri. Keanggunannya ternyata masih sama seperti dahulu. Saat semua orang akhirnya tersadar, mereka baru menyadari bahwa kawanan makhluk spiritual itu sedang merasa takut. Melihat kesempatan itu, Qingming tidak berani membuang waktu. Dia segera menyuruh semua orang melanjutkan perjalanan. Namun Hong Daguang mengerti, jurus pedang yang barusan terlihat seperti keajaiban itu benar-benar luar biasa. Kalau bukan karena Qingming, dia pasti sudah mati di tempat itu. Sementara semua pengalaman yang selama ini dia banggakan sebagai orang yang telah lama berkelana di dunia persilatan, ternyata tidak lebih dari permainan anak-anak ketika menghadapi bahaya yang sesungguhnya. Ngomong-ngomong, Paman, Anda datang ke sini untuk bermain-main. Suara Qingming yang muncul di saat yang tidak tepat itu seolah telah menebak isi hati pengemis tua tersebut. Namun saat ini, mereka masih berada di dalam makam kuno, dan jalan yang menunggu di depan jelas jauh lebih berbahaya. Yang lebih buruk lagi, beberapa pengemis muda sudah mulai kehabisan tenaga. Melihat itu, Qingming justru tidak lagi terburu-buru seperti sebelumnya. Hal itu membuat Hong Daguang tertegun. Jawaban Qingming justru sangat sederhana. Kalau orang terluka, tentu mereka harus beristirahat. Saat itu, bayangan Qingming di mata pengemis tua itu menjadi semakin sulit dipahami. Orang yang begitu pandai berhitung seperti dirinya, ternyata justru memilih mengutamakan keselamatan orang lain pada saat seperti ini. Gara-gara itu, mereka terlambat mendapatkan pil hunyuan. Namun Qingming sama sekali tidak memedulikan berbagai pikiran Hong Daguang. Dia bisa merasakan dengan jelas niat membunuh yang datang dari arah depan. Kemungkinannya hanya ada dua. Pertama, di depan sudah terjadi pertempuran berskala besar. Atau, seseorang telah jatuh ke dalam jebakan dan terjerat oleh sesuatu. Mengenai makam ini, jebakan apa lagi yang masih tersembunyi di dalamnya? Benar-benar sulit ditebak. Kalau semua jebakan berikutnya sama sulitnya seperti kelelawar pengisap darah Mort, bahkan dirinya sendiri mungkin tidak akan sanggup menghadapinya. Saat ini, pilihan yang paling aman adalah membiarkan semua orang menghemat setiap sisa tenaga mereka. Sedangkan Xiao Che dan yang lainnya, meskipun fondasi mereka cukup baik, kelelahan mental akibat terus-menerus tegak tidak kalah besarnya dibandingkan para pengemis tua itu. Qingming,
Kau tidak lelah? Lelah apa? Perjalanan ini bahkan baru saja dimulai. Kalau orang seperti Jen Zunwuhan benar-benar berniat memasang jebakan, mustahil hanya sebatas yang tadi. Kakak senior, ingat baik-baik. Meskipun kita tidak tahu mengapa tabib abadi adalah Jen Zunwuhan, tetapi situasi seperti ini jelas bukan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang yang hanya ingin meninggalkan warisannya dengan mudah. Mengenai hati manusia, bahkan orang yang menganggap dirinya sangat memahami seseorang, kadang tetap akan melihat sisi yang sama sekali asing dari dirinya. Terlebih lagi, orang seperti dia. Bagi mereka, tidak ada gunanya memikirkan maksud sebenarnya dari tabib abadi. Walaupun Qingming selalu merasa bahwa di balik semua ini masih tersembunyi makna lain. Tetapi sekalipun demikian, mereka tetap tidak mungkin menyerah begitu saja pada Pil Hunyuan hanya karena berhasil memahami niatnya. Beberapa saat kemudian, rombongan itu kembali melanjutkan perjalanan karena banyak keterbatasan bangunan bawah tanah. Qingming merasa mereka sudah hampir mencapai ujung makam. Sekarang, satu-satunya masalah adalah di tujuan nanti pasti masih ada orang lain dan bentrokan tidak akan bisa dihindari. Sangat disayangkan. Begitu banyak mutiara bercahaya sebesar telur angsa setelah bahaya yang baru saja mereka alami. Bahkan Qingming sendiri tidak lagi berani mengambilnya. Kalau bukan gara-gara seorang pengemis tertentu, aku pasti sudah membawa pulang semuanya. Mendengar itu, Hong Daguang masih ingin membela diri. Namun yang dia dapat hanyalah tatapan penuh dendam dari Qingming. Utang ini tidak akan pernah kulupakan. Akhirnya, rombongan itu tiba di ruang rahasia berikutnya. Begitu mendongak, mereka mendapati ruangan itu bahkan lebih besar daripada gua tempat kawanan makhluk spiritual tadi berada. Sulit membayangkan bahwa ruang sebesar itu benar-benar dibangun di bawah tanah dengan tenaga manusia saat semua orang masih memikirkannya. Tiba-tiba, dari belakang mereka terdengar sebuah dentuman keras. Pintu yang sebelumnya masih terbuka, kini menutup rapat. Mengubah jalan itu menjadi jalan buntu. Melihat keadaan itu, bagaimanapun dipikirkan, situasinya sama sekali tidak baik. Selain itu, karena tadi terlalu sibuk dibuat kagum, mereka baru menyadari bau darah yang sangat pekat di udara. Apa sebenarnya yang telah terjadi? Sekilas terlihat. Setidaknya, ada lebih dari 20 orang yang telah dibantai. Mereka adalah Daluo, Jian, Sulifu, pendekat pedang cepat dari Shandong, cendekiawan, pedang hijau, 3 iblis pembantai. Bahkan Modong Zhao Mingshan juga ada. Apa sebenarnya yang telah kalian lakukan? Zhao Mingshan, aku kira setidaknya kau dan Daluo Jian masih tahu batas dalam bertindak. Aku tidak menyangka kalian bahkan menyerang para pendekar yang tidak bersalah. Siapa sangka? Ternyata Hong Daguang, apa kau sudah lupa? Aturan dunia persilatan, memiliki harta adalah sebuah dosa. Keserakahan terhadap harta juga merupakan dosa, karena mereka telah menginginkan harta itu. Mereka telah menjadi orang berdosa. Lalu dari mana datangnya sebutan tidak bersalah? Coba pikirkan, kalau aku memperoleh senjata pusaka di tempat ini, kekuatanku pasti akan meningkat pesat. Setelah keluar nanti, aku justru bisa melakukan lebih banyak perbuatan benar. Bukankah begitu? Sudahlah, kalian dari geng pengemis juga tidak usah berpura-pura. Kalau kalian datang ke sini, apa mungkin tidak pernah membayangkan situasi seperti ini? Masih berpura-pura menjadi orang benar. Benar-benar tidak tahu malu. Mendengar itu, Hong Daguang akhirnya tidak mampu lagi menahan amarahnya. Tindakan yang menganggap nyawa manusia seperti rumput liar seperti ini, bahkan di dunia persilatan pun cukup untuk memicu perang berdarah antar kekuatan besar. Terlebih lagi, kalian sengaja menunggu di sini untuk membantai siapa saja yang datang. Cukup. Bagaimanapun kalian semua akan segera mati. Bicara lebih banyak juga tidak ada gunanya. Hong Daguang juga memahami bahwa kelompok ini sangat sulit dihadapi. Namun setelah mengamati sekeliling dengan cepat, dia putus asa karena menyadari seluruh jalan yang mereka lewati sebelumnya telah tertutup rapat. Kini, hanya jalan di belakang mereka yang masih bisa dilalui. Jadi, Hong Daguang, situasi ini adalah hasil yang memang sudah direncanakan oleh Jen Zunwuhan. Sedangkan kami hanya mengikuti keinginannya. Mendengar itu, Hong Daguang mengerti. Kini mereka sudah tidak memiliki jalan mundur. Dia segera mengedarkan tenaga dalam, bersiap mempertaruhkan nyawa bersama murid-muridnya. Dia juga tahu, perbedaan kekuatan kedua belah pihak sangat besar. Karena tidak punya pilihan, dia hanya bisa meminta murid-murid Huashan bertarung bersama mereka. Sementara Baekchon dan yang lain, yang memang berhati satria, sama sekali tidak pernah berniat tinggal diam. Melihat itu, kelompok penjahat yang telah lama terkenal di dunia persilatan pun tertawa mencemooh. Anak sapi yang baru lahir memang tidak takut harimau. Orang-orang ini, jika ditempatkan di sekte manapun, kekuatan mereka tidak akan kalah dari murid-murid generasi utama. Dalam keadaan seperti sekarang, selain melarikan diri, mereka hampir tidak memiliki pilihan lain. Namun, saat itu, suara Qingming yang terdengar sedikit tidak sabar, tiba-tiba memotong. Kalian sudah selesai ribut? Barusan kaulah yang mengatakan bahwa dunia persilatan memang tidak mengenal belas kasihan, bukan? Kalau begitu, sekarang akan kutunjukkan kepada kalian apa yang disebut sebagai kekejaman yang sesungguhnya. Entah mengapa, Zhao Mingshan tiba-tiba menyadari tubuhnya bergetar tanpa sadar. Namun, bagaimana mungkin pemuda Huashan itu jelas tidak memancarkan aura yang istimewa. Tetapi, sejak dia mencabut pedangnya, seluruh tubuhku seperti sedang memperingatkanku. Daluo, Jihan, sebaiknya jangan meremehkan anak itu. Namun, pria itu sama sekali tidak menganggapnya serius. Nama baik dan keserakahan telah memenuhi pikirannya. Bahkan ketika dia sudah berdiri di hadapan Qingming, dia masih tidak merasakan sesuatu yang aneh. Bocah, kau bilang akan menunjukkan kepada kami apa itu kekejaman yang sesungguhnya. Benar-benar sombong. Bersamaan dengan kilatan cahaya yang menyilaukan, Daluo Jihan akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Pemuda di hadapannya, hanya dengan pedang tipis di tangannya, dengan mudah menangkis tebasannya. Lebih dari itu, dia tampak melakukannya dengan sangat santai. Ini, bagaimana mungkin? Semakin lama mereka saling beradu pedang, semakin terkejut Daluo Jian. Akhirnya, dia tidak lagi berani meremehkannya. Dia mengerahkan seluruh tenaga dalamnya. Namun, serangannya bahkan tidak mampu membuat bahu Qingming bergeming sedikit pun. Sebaliknya, tepat ketika tatapan Qingming menjadi semakin dingin, pandangan Daluo Jian tiba-tiba berputar. Lengan kanannya, beserta kedua tangan yang menggenggam pedang besar, telah terbang berputar di udara. Sementara Qingming, seolah apa yang baru saja terjadi, hanyalah sesuatu yang sangat biasa baginya. Namun semua orang di sana sangat memahami kekuatan Daluo Jian, mampu membunuhnya semudah menginjak seekor semut. Belum lagi dengan cara seperti itu, tidak lagi bisa dijelaskan hanya dengan mengatakan bahwa ilmu bela dirinya tinggi.
tinggi. Dia benar-benar bagaikan dewa pembantai. Pemandangan itu membuat beberapa orang lainnya benar-benar menghilangkan rasa meremehkan mereka. Meskipun terasa memalukan. Mereka lebih tidak ingin mati di tempat ini. Tak lama kemudian, mereka semua sepakat untuk mengepung Qingming. Memang masuk akal. Serangan Daluo Jihan tadi bahkan tidak membuat napas Qingming berubah sedikit pun. Itu berarti anak Huashan ini masih sengaja menghemat tenaganya. Kalau kejadian ini tersebar keluar, mereka pasti akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia persilatan. Namun, harga diri hanya berarti selama seseorang masih hidup. Sedangkan Qingming sejak bereinkarnasi. Ini adalah pertama kalinya sejak bereinkarnasi. Qingming benar-benar berniat merenggut nyawa seseorang. Tempat yang dipenuhi niat jahat seperti ini juga merupakan medan perang pertama yang sesungguhnya sejak dia terlahir kembali. Musuhku ada 7 orang, dan aku harus membunuh mereka sambil menghemat tenaga sebanyak mungkin. Namun melihat keadaan, mereka juga bukan orang bodoh. Sekarang mereka jelas berniat mengepungnya. Yang mengejutkan, Baekjeon justru mulai bersemangat. Kalian untuk bertahan hidup. Apa memang harus setebal muka itu? Jelas sekali. Dia sengaja memancing amarah lawan. Namun, dia mengerti. Meskipun Qingming menganggap dirinya hanya akan menjadi beban, dia tetap tidak mungkin hanya berdiri menonton. Bagaimanapun, tidak mungkin seorang paman guru membiarkan muridnya bertaruh nyawa, sementara dirinya sendiri tidak melakukan apapun. Mendengar itu, Yingjong, Xiao Ji, dan Liu Yisu juga melangkah maju. Hal itu benar-benar membuat Qingming semakin pusing. Aku bilang, kalian ini masih anak-anak. Dalam situasi seperti ini, bukan hanya dengan semangat kalian bisa bertarung bersama. Apa kalian baru akan sadar setelah kehilangan tangan atau kepala? Mendengar itu, Baekjeon berkata dengan sungguh-sungguh, aku tahu, mereka sangat kuat. Tetapi kalau hanya karena itu, kami terus bersembunyi di belakangmu. Maka Huasan selamanya hanya akan hidup di bawah bayang-bayangmu. Selama ini kami hanya melihatmu membuka jalan bagi kami. Sekarang, mungkin kami memang hanya menjadi beban bagimu. Tetapi, kalau kami bisa bertarung bersamamu, suatu hari nanti, kami juga akan menjadi kekuatan yang bisa membantumu. Jadi, sekalipun aku harus mati, aku tidak akan tinggal diam. Mendengar itu, Qingming justru terdiam. Apa yang dikatakan Baekjeon memang benar. Kalau mereka ingin menjadi dewasa, medan perang seperti inilah tempat terbaik untuk menempa mereka. Demi pertumbuhan murid-murid Huashan. Bahkan urusan yang sebenarnya bisa dia selesaikan dengan mudah. Seharusnya juga diserahkan kepada mereka. Dia memahami hal itu. Tetapi, entah mengapa, di dalam hatinya, dia tetap ingin melindungi mereka dari semua bahaya ini. Walaupun dia belum pernah memiliki anak. Mungkin, inilah yang disebut perasaan seorang orang tua. Aku peringatkan dulu. Kalaupun kalian hampir mati, aku tidak akan membantu. Mendengar itu, Xiao Jie justru tersenyum. Tenang saja. Memangnya sejak awal kami berharap kau akan membantu. Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Barulah Qingming menyadari, semua orang sedang menatapnya dengan penuh rasa iba. Kakak senior, Xiao Jie, nanti kita cari waktu untuk bicara berdua. Beberapa saat kemudian, Qingming akhirnya tidak mampu menahan senyum di sudut bibirnya. Perasaannya saat ini benar-benar aneh. Bukannya merasa lega. Dia justru merasa bebannya semakin berat. Tapi, itu orang-orang sekte iblis. Kakak senior, ayo, kali ini, serahkan musuhku kepadaku. Kakak senior Qingming, ayo. Adik, biarkan mereka melihat kehebatan Huashan. Aneh, sungguh terlalu aneh. Huashan yang dulu, jelas, sudah lenyap. Masa-masa itu, yang sebesar apapun usahanya, tidak pernah bisa dia dapatkan kembali. Tetapi sekarang, ayo, kita hancurkan kepala orang-orang itu. Begitu Baekjeon berteriak, dia langsung menjadi orang pertama yang menyerbu. Kakak senior, pemimpin sekte. Apakah Anda melihatnya? Huashan yang dulu masih ada di sini. Anak-anak geng pengemis masih berdiri melongo. Untuk apa? Serbu, biarkan mereka melihat. Apa itu jiwa satria? Geng pengemis. Tak lama kemudian, kedua belah pihak langsung bertarung menghadapi Shulif. Baekjeon tetap tenang dalam hal kekuatan. Dia sama sekali bukan tandingannya. Karena itu, dia terus menghindar sambil mencari kesempatan untuk membalas. Tak lama kemudian, dia berhasil menemukan celah pada lawannya. Namun, jelas, tebasan itu tidak mengenai bagian vital. Sebaliknya, lawan justru menjadi semakin murka. Di sisi lain, Xiao Jie yang menghadapi pendekar pedang cepat dari Shandong memperlihatkan kecepatan yang luar biasa. Sayangnya, momentum gerakannya justru menjadi kelemahan terbesarnya. Dalam sekejap mata, dia sudah terjebak dalam kendali lawan. Disusul sebuah ledakan keras. Kekuatan serangan pendekar pedang cepat berhasil dilepaskan oleh teknik khusus. Xiao Ji, tetap tenang. Kita serang bersama. Sebenarnya, hal seperti itu bukan masalah besar bagi pendekar pedang cepat. Namun kerjasama mereka berdua benar-benar sangat padu. Dilihat dari usia mereka, waktu mereka berlatih bersama, mungkin bahkan belum sampai 10 tahun. Tetapi kerjasama yang mereka tunjukkan, seolah-olah merupakan rekan yang telah bertarung bersama selama puluhan tahun. Anak-anak ini sebenarnya berasal dari mana? Siap, kapan serangan pedang ini akan berhenti? Serangannya seperti tidak ada habisnya. Aku sama sekali tidak punya kesempatan untuk membalas. Sejak kapan Huashan menjadi sekuat ini? Tak lama kemudian, tangan pendekar pedang cepat mulai terlihat goyah. Pemandangan itu langsung ditangkap dengan tajam oleh Yingjong. Ditambah lagi, melihat lawannya mulai terdesak. Dia yakin, inilah kesempatannya. Tanpa ragu, Yingjong langsung mengayunkan pedangnya. Namun yang dia dapatkan hanyalah sebuah ejekan. Kalian memang bekerja sama dengan baik. Tetapi, barusan kau sudah kehilangan kesempatan terakhirmu. Bocah, melihat itu, Joji langsung menyadari ada yang tidak beres. Kakak senior, hati-hati! Namun pada saat yang sama, gelombang tenaga yang dahsyat dari pendekar pedang cepat telah melesat menuju Yingjong. Akan tetapi, di luar dugaan semua orang, gelombang tenaga itu justru berbelok tajam 90 derajat ke arah lain. Melihat lebih saksama, barulah mereka menyadari bahwa ternyata ada semburan chi pedang lain yang dengan tepat meniadakan serangan itu di udara. Sesaat kemudian, terdengar suara omelan yang sangat mereka kenal. Aku sudah bilang jangan lengah, dasar keras kepala. Kenapa sih tidak mau mendengarkan nasihat? Ternyata, sambil menghadapi beberapa lawan yang tersisa, Qingming sesekali juga melepaskan chi pedang untuk menyelamatkan mereka dari serangan mematikan lawan. Sambil bertarung, dia terus memarahi mereka. Kalau kalian mati di sini, tidak akan ada seorang pun yang bertepuk tangan atas pengorbanan kalian. Mengerti? Aduh, aku sudah bilang, biar aku yang mengurus semuanya. Kalian benar-benar merepotkan. Omelannya, kenapa terdengar
agak berbeda dari biasanya. Jangan-jangan dia sedang senang. Pada saat yang sama, Hong Daguang juga memimpin murid-murid geng pengemis menyerbu maju. Ilmu bela dirinya memang tidak lemah. Kini dia bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk membantu Qingming menghadapi musuh yang tersisa. Namun, di mata Qingming, hal itu justru hanya membuat keadaan menjadi semakin merepotkan. Saat dia sedang berpikir demikian, Hong Daguang dan yang lainnya sudah lebih dulu menyerang. Pada saat itulah, Qingming akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Di tengah kerumunan yang berada di kejauhan, hanya ada satu orang yang bukan saja tidak ikut bertarung, tetapi juga memusatkan seluruh indranya hanya kepada Qingming. Meskipun tempat ini sudah kacau balau, dia sama sekali tidak terpengaruh. Orang yang menarik. Kurasa begitu dia bergerak, dia akan mengerahkan seluruh kemampuannya. Sementara itu, Zhao Mingshan juga memahami satu hal. Kalau ingin keluar dari tempat ini hidup-hidup, dia harus membunuh monster itu terlebih dahulu. Sesuai dugaan Qingming, begitu Zhao Mingshan bergerak, dia langsung mengerahkan seluruh tenaga dalamnya. Namun yang membuat Qingming terkejut, meskipun dia benar-benar berhasil menahan serangan itu, kekuatan benturannya tidak mampu dia hilangkan seluruhnya. Serangan itu terasa begitu berat dan dahsyat, hingga pergelangan tangannya, bahkan organ-organ dalamnya, seakan terguncang. Aneh, hanya dengan tenaga dalamnya saja, mustahil bisa menghasilkan kekuatan sebesar itu. Yang menopang tebasan itu adalah tekad untuk mempertaruhkan segalanya, serta keinginan yang begitu kuat untuk tetap hidup. Tekad tanpa jalan mundur itu membuat kekuatan tempurnya meningkat berkali-kali lipat. Karena itu, Qingming hanya bisa berusaha menghindari ujung serangannya. Bagaimanapun, kekuatan seperti itu tidak mungkin bertahan lama. Kalau bisa menguras stamina Zhao Mingshan, Qingming tentu lebih senang. Namun, Zhao Mingshan juga bukan orang bodoh. Dia segera menyadari maksud Qingming. Karena itu, dia kembali mempercepat ritme serangannya. Akibatnya, Qingming tidak lagi memiliki kesempatan untuk menghindar. Satu serangan itu menghantam tubuh Qingming dengan telak. Boom! Suara ledakan keras membuat semua orang ikut mencemaskan Qingming. Hal itu juga membuat Qingming mengurungkan niatnya semula. Benar, kalau terus bertarung seperti ini, staminanya justru akan semakin banyak terkuras. Sementara Zhao Mingshan memahami dengan sangat jelas. Kalau ingin menang, dia sama sekali tidak boleh memberi kesempatan kepada lawannya untuk mengatur napas. Melihat serangannya berhasil, dia langsung mengeluarkan jurus pamungkasnya. Niat pedangnya mengalir di tangannya. Bagai angin, bagai nyanyian, bagai sungai yang mengalir deras. Beruntung, kali ini Qingming sudah tidak berniat menahan diri lagi. Kelopak-kelopak bunga plum bermunculan di sekelilingnya. Saat dia melompat mundur, jurus pedangnya telah selesai mengumpulkan tenaga dalam sekejap. Pedang bunga plum melesat bagaikan retakan yang membelah angin, menerjang niat pedang Zhao Mingshan. Hanya dalam sekejap, langkah maju Zhao Mingshan dihentikan oleh hujan bunga plum yang memenuhi langit. Saat itu, dia terkejut mendapati bahwa niat pedangnya sedang dilahap sedikit demi sedikit dengan kecepatan yang terlihat jelas oleh mata. Dalam sekejap mata, seluruh tubuhnya telah dipenuhi luka. Sejak saat itu, dia kehilangan kemampuan bertarung. Namun, ini adalah medan perang. Qingming tidak memberinya kesempatan sedikit pun untuk bernapas. Diiringi kelopak-kelopak bunga plum yang perlahan berguguran, bilah pedang bunga plum menembus tubuh Zhao Mingshan. Ketika semua orang kembali melihat ke arahnya, Qingming dan bunga plum seolah telah menyatu menjadi satu. Sementara Zhao Mingshan dengan sisa napas terakhirnya menoleh ke belakang. Baru setelah mendengar pengakuan dari Qingming, dia perlahan mengangkat sudut bibirnya. Aku telah mendapatkan pengakuannya. Pemandangan itu membuat hampir semua orang tercengang, terutama 3 iblis pembantai. Kita tidak mungkin menang. Pikiran itu terus membesar di dalam hatinya. Kalau sebelumnya, dalam perebutan harta seperti ini, kunci kemenangan hanyalah memilih pihak yang tepat. Maka kelompok mereka sekarang jelas merupakan kekuatan terkuat kedua setelah Wudang. Terlebih lagi, sepanjang perjalanan mereka selalu berjalan dengan lancar. Namun, hingga saat ini, kemunculan orang-orang ini sama sekali berbeda dengan yang lain. Kepercayaan di antara mereka belum pernah kulihat sebelumnya pada murid-murid sekte manapun. Pertempuran melawan Wudang dan yang di sini, kalau aku bisa melarikan diri dari sini, lalu bergabung dengan kelompok yang ada di depan. Maka, saat memikirkan itu, Qingming meliriknya dari kejauhan. Sorot matanya yang berkilat, seolah mampu menembus seluruh isi hatinya. Dalam sekejap, 3 iblis pembantai tidak lagi ragu. Dia langsung berbalik dan melarikan diri. Menurutnya, tidak masalah seberapa kuat lawannya. Karena di dunia ini, bukan yang terkuatlah yang bertahan hidup, melainkan yang berhasil bertahan hiduplah yang menjadi yang kuat. Di depan, masih ada lebih banyak orang. Ditambah lagi, ilmu Qinggong miliknya memang sangat unggul. Kalau dia bisa. Namun sebelum pikirannya selesai, Qingming tiba-tiba muncul di hadapannya seperti hantu. Kau, ini, benar-benar tidak tahu malu. Boom! Dengan satu tendangan, Qingming yang sudah bertarung dengan seluruh kekuatannya, menendang 3 iblis pembantai kembali ke tengah medan. Beberapa saat kemudian, pertempuran melawan kelompok itu akhirnya berakhir dengan korban luka di kedua belah pihak. Saat membersihkan medan pertempuran, Ingjong hanya bisa menghela napas. Baru ketika tadi bertarung, dia menyadari bahwa seluruh tubuhnya ternyata gemetar. Ini benar-benar berbeda dengan sekadar bertanding. Sedikit saja melakukan kesalahan, nyawa akan melayang. Tekanan yang begitu besar membuat ayunan pedangnya menjadi semakin berat. Penilaiannya pun menjadi jauh lebih lambat. Jadi, inilah pertarungan yang sesungguhnya. Kami bahkan tidak mampu mengeluarkan setengah dari kekuatan kami seperti biasanya. Meskipun kami berhasil mengalahkan Sun Ming, pendekar pedang cepat dari Shandong. Kalau kabar ini sampai ke Huashan, pasti seluruh sekte akan terkejut. Tetapi, karena ada monster seperti Qing Ming, kami justru merasa ilmu bela diri kami benar-benar buruk. Saat keduanya sedang menghela napas, Baekchon justru menghibur mereka dibandingkan yang lain. Dia memang sudah memiliki sedikit pengalaman bertarung. Dalam situasi seperti itu, tidak bisa mengeluarkan seluruh kemampuan adalah hal yang wajar. Jadi kalian tidak perlu meremehkan diri sendiri. Kekuatan yang benar-benar bisa kalian tunjukkan dalam pertarungan nyata. Itulah kekuatan kalian yang sesungguhnya. Melihat mereka menerima nasihat itu dengan rendah hati, Baekchon tiba-tiba merasakan firasat buruk dari belakangnya. Benar saja, Qing Ming berdiri dengan wajah penuh percaya diri. Ucapannya singkat dan langsung. Jadilah lebih kuat, cukup jadi sepertiku. Pada akhirnya, selain 2 orang yang bertarung langsung melawan Qing Ming, semua yang lain berhasil tetap hidup. Sebenarnya, Baekchon juga ingin menghabisi mereka. Namun, saat ini, dia masih belum siap untuk mengambil nyawa seseorang. Kalau waktu itu, aku tidak maju. Mungkin Qing Ming sudah membunuh mereka semua. Memang, orang yang membunuh harus siap dibunuh. Tetapi hasil seperti sekarang, juga tidak bisa dibilang buruk. Bagi Qing Ming, kalau semuanya terus dilakukan dengan cara lamanya, dia tidak akan pernah bisa keluar dari masa lalunya. Yang benar-benar harus berubah adalah
dirinya, dan seluruh Huashan. Namun, sesekali mengandalkan anak-anak ini, ternyata juga tidak buruk. Ngomong-ngomong, semuanya sudah siap? Sekarang, ayo kita pergi mengejar orang-orang udang. Pada saat yang sama, pihak udang akhirnya berhasil membersihkan semua mayat hidup. Meskipun setiap orang tampak sangat kelelahan, yang lebih mereka pedulikan adalah mengapa tabib abadi membuat monster menjijikkan seperti itu. Shusan melirik ke belakang, baru kemudian menyadari bahwa Zhenxuan tampaknya juga terluka. Sebenarnya, terluka adalah hal yang biasa bagi orang dunia persilatan. Namun kejadian yang mereka alami hari ini terlalu aneh. Karena itu, Shusan menjadi jauh lebih berhati-hati. Setelah memeriksa lukanya, dia baru menyadari bahwa darah yang mengalir dari luka Zhenxuan seluruhnya berwarna hitam. Kalau begitu, itu pasti racun mayat. Kalau dibiarkan, yang akan hilang dari Zhenxuan bukan hanya satu lengannya. Memikirkan hal itu, Shusan segera menekan luka Zhenxuan. Ki sejati di seluruh tubuhnya langsung berputar. Seketika menyelimuti tubuh Zhenxuan. Tenaga dalam itu mengalir mengikuti meridian di sekitar luka, lalu memaksa racun di dalam tubuhnya keluar sedikit demi sedikit. Pemandangan itu membuat Zhenxuan sangat terharu. Bagaimanapun, menggunakan tenaga dalam sebesar itu jelas merupakan pengorbanan yang besar. Padahal sekarang adalah saat yang sangat penting dalam perebutan harta. Namun, sang tetua tetap rela menghabiskan tenaga dalamnya demi menyelamatkan seorang murid generasi kedua sepertinya. Saat dia masih memikirkannya, racun mayat di tubuh Zhenxuan telah sepenuhnya dibersihkan. Bahkan, pendarahan pada lukanya juga berhasil dihentikan oleh sang tetua. Menurut Shusan, mendapatkan senjata pusaka dan obat spiritual di dalam makam pedang memang penting. Tetapi, semuanya tetap tidak sebanding dengan satu lengan milik murid udang. Baik, semuanya segera berangkat. Meskipun usiaku sudah tua, tapi aku belum selemah itu hingga hal sekecil ini bisa memengaruhi kekuatan tempurku. Sedangkan murid-murid yang tertinggal di belakang untuk menahan para pengejar. Kalau mereka tidak bisa mengalahkan semua orang itu, meskipun kembali nanti, kurasa itu hanya akan membuang waktu. Kalau begitu, yang harus kita lakukan sekarang adalah secepat mungkin mendapatkan benda yang harus kita ambil. Satu-satunya hal yang masih membuatku khawatir adalah aura yang sangat dingin dan mendominasi yang tadi memenuhi lorong ini. Meskipun hanya muncul sesaat, kalau orang yang memancarkan aura squad itu bergabung dengan kelompok yang mengejar kita, namun sebelum dia sempat menyelesaikan pikirannya, rekan-rekan seperguruannya yang berada di belakang telah mundur hingga ke dekat mereka. Dari kejauhan, terdengar berbagai ejekan yang menusuk telinga. Lebih jauh, di belakang, sebagian orang bahkan sudah kehilangan kesabaran. Mereka mengumpulkan tenaga, bersiap menghancurkan para murid udang yang menghalangi jalan. Jelas sekali, serangan itu telah dipenuhi niat membunuh. Hal itu membuat sang tetua tidak punya pilihan selain berdiri seorang diri di garis depan. Melihat keadaan itu, Shusan segera membawa para murid berlari menuju bagian terdalam makam. Pertarungan yang terus-menerus, jebakan yang bertumpuk. Ditambah kegelapan tak berujung di depan yang entah menyembunyikan apa. Kalau terus terjebak di tempat seperti ini, bahkan aku sendiri mungkin akan melahirkan iblis dalam hati. Sekarang, satu-satunya harapan adalah tabib abadi tadi. Bahkan jika dia benar-benar seorang tabib abadi, menciptakan monster mengerikan seperti itu, jelas bukan perkara mudah. Kupikir, rintangan tadi adalah ujian yang paling dipenuhi niat jahatnya, dan juga yang paling sulit. Dengan kata lain, makam yang begitu berbahaya ini sudah hampir mencapai ujungnya. Dan ternyata, dugaan Shusan memang benar. Tak lama kemudian, mereka melihat cahaya terang di depan. Sejak memasuki tempat ini, itulah pertama kalinya mereka melihat cahaya seperti itu. Semua orang segera berlari secepat mungkin menuju titik akhir tersebut. Namun, sesampainya di sana, yang mereka lihat hanyalah sebuah tebing tegak. Untungnya, penglihatan Shusan sangat tajam. Dia segera menemukan sebuah ruang yang menonjol di tengah tebing. Di sana, terdapat sebuah celah yang sempit. Kalau begitu, Pil Hunyuan yang terakhir pasti berada di sana. Namun, saat itu, Shusan kembali menyadari sesuatu. Aura mengerikan yang tadi dia rasakan sedang mendekat ke tempat ini dengan kecepatan yang luar biasa. Murid-murid, cepat panjat. Kita harus naik ke atas tebing ini. Namun, baru saja para murid mulai memanjat. Rombongan pengejar sudah tiba, mengikuti arah pandangan para murid udang. Mereka juga segera menemukan celah di tebing tersebut. Tanpa peduli apakah itu benar-benar tujuan mereka atau bukan, semuanya langsung berebut memanjat. Sementara itu, rombongan Qingming juga sedang berlari dengan kecepatan penuh. Namun, Xiaoche tampaknya sudah mulai kehabisan tenaga. Qingming sedikit kesal. Jelas sekali, dia menyadari bahwa Xiaoche selama ini tidak berlatih dengan sungguh-sungguh. Dia bahkan sudah bertekad, setelah kembali nanti, akan memberi mereka pelajaran. Di sisi lain, Xiaoje merasa sangat kesal. Menurutnya, hanya monster seperti Qingming yang tidak akan merasa lelah. Stamina orang ini benar-benar tidak masuk akal. Dasar, rasanya ingin sekali kupukul dia. Namun, tanpa sadar, dia benar-benar mengucapkan kalimat terakhir itu. Saat mengangkat kepala, dia baru merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ketika menoleh lagi, Qingming sudah mengacungkan pedangnya dan menempelkan ujungnya ke punggung Xiaoje sambil memaksanya terus berlari. Tidak peduli seberapa keras Xiaoje meminta maaf, Qingming sama sekali tidak mau mendengarkan. Kelihatannya orang-orang di depan sudah berhenti. Artinya, mereka sudah mencapai ujung. Dan Pil Hunyuan milikku ada di sana. Orang-orang Wudang. Wudang, kalau kalian berani menyentuh barang milikku, coba saja. Dengan demikian, Qingming dan rombongannya segera meninggalkan Hong Daguang jauh di belakang. Sementara Hong Daguang sendiri sudah terengah-engah kelelahan. Benar-benar tidak tahu bagaimana mereka melatih stamina seperti itu. Melihat anak-anak pengemis mengeluh, sudah tidak sanggup berlari. Dia pun meniru cara Qingming. Menggunakan kekerasan untuk memaksa mereka terus bergerak. Namun, balasannya justru sebuah tendangan dari anak-anak pengemis itu. Aneh, kenapa saat aku memakai cara ini malah tidak berhasil? Tak lama kemudian, rombongan Qingming akhirnya tiba di tujuan. Melihat pedang yang menempel di punggungnya, akhirnya disingkirkan. Cao Che langsung merasa seluruh tenaganya kembali. Namun saat mereka melihat rintangan terakhir, ternyata yang harus dilakukan hanyalah memanjat tebing. Semua orang sempat terpaku. Sesaat kemudian, wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Sial, ini terlalu mudah. Kelihatannya tabib abadi itu pasti belum pernah datang ke Huashan. Masa-masa seperti neraka itu. Akhirnya semua latihan itu tidak sia-sia. Harus diketahui, tebing patah Changnya yang tingginya 5 kali lipat dari tempat ini. Setiap hari kami panjat berkali-kali. Murid-murid Huashan
Sekarang, bahkan jika harus memanjat tebing tegak tanpa satupun pijakan, kami tetap bisa memanjat sambil mengantuk. Semua ini benar-benar berkat latihan yang luar biasa itu. Adik-adik seperguruan, ayo. Dengan demikian, mereka bergerak di atas tebing itu seolah-olah sedang berjalan di tanah datar. Tak lama kemudian, mereka berhasil menyalip banyak orang yang sedang memanjat. Pemandangan itu membuat orang-orang lain semakin panik. Dengan mata memerah, mereka tidak lagi peduli apapun. Mereka langsung melemparkan senjata yang ada di tangan ke arah Baekchon dan yang lainnya. Meskipun Qingming berusaha menangkis, jumlah senjata yang dilempar terlalu banyak, dia sama sekali tidak mungkin menangkis semuanya. Pada saat itu, Hong Daguang juga tiba bersama rombongannya. Dia tahu bahwa dirinya sudah tidak mungkin lagi sanggup memanjat tebing yang begitu curam. Karena itu, dia mengambil keputusan. Dia dan anak-anak pengemis masing-masing menghadang seorang lawan demi melindungi Qingming dan yang lainnya. Dengan begitu, beban Qingming pun berkurang lebih dari setengah. Mereka pun bisa terus memanjat tanpa perlu mengkhawatirkan serangan dari bawah. Melihat murid-murid Huashan memanjat bahkan lebih cepat daripada orang berlari, Susan mulai cemas. Dia segera menggunakan Kinggong dan menjadi orang pertama yang melesat menuju celah di tebing. Melihat itu, Qingming langsung mengumpat pelan. Mulai lagi. Dalam sekejap mata, keduanya telah memasuki celah yang tidak terlalu besar itu. Namun, yang terlihat di mata Qingming adalah senjata-senjata kuno yang memenuhi seluruh lantai. Meskipun begitu, kotak yang berada di bagian tengah kemungkinan besar berisi pil hunyuan atau resep pembuatannya. Sayangnya, senjata-senjata pusaka dari ratusan tahun lalu itu tampaknya telah lapuk dimakan waktu di dalam makam ini. Sebelum Qingming sempat berpikir lebih jauh, Shusan lebih dahulu membuka pembicaraan. Kaulah yang disebut naga Huashan itu, orang yang merebut peta harta karun dari Ujen, lalu membuat keadaan berkembang menjadi seperti sekarang. Itu semua ulahmu, bukan? Di usiamu yang masih muda, bisa memiliki kemampuan seperti ini memang luar biasa. Aku mengakui, semua yang telah kau lakukan benar-benar berada di luar dugaanku. Namun, sampai di sini saja. Pergilah. Hari ini, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan, meskipun kau hanya murid generasi ketiga. Kalau kau berani melangkah satu langkah lagi, aku akan langsung memenggal kepalamu. Mendengar itu, Qingming justru tertawa lepas. Benar-benar menakutkan. Tetapi, dengan niat membunuh yang terpancar dari seluruh tubuhmu sekarang, ucapanmu sama sekali tidak sesuai. Sepertinya, kau justru berharap aku menyerang. Apakah kau ingin membunuhku di tempat ini? Shisan sedikit terkejut. Aku barusan memancarkan niat membunuh, bahkan aku sendiri tidak menyadarinya. Anak ini, kalau dia hanya seorang pemuda cerdas biasa, tentu aku tidak akan menganggapnya sebagai ancaman. Tetapi, ketika dia benar-benar berdiri di hadapanku, pemikiranku berubah. Orang ini sangat berbahaya. Niat membunuh yang tanpa sadar terpancar dariku tadi. Mungkin itulah isi hatiku yang sebenarnya. Tak kusangka, ketenangan yang kupelihara selama bertahun-tahun justru runtuh karena seorang bocah sepertimu. Jadi, jangan paksa aku melakukan sesuatu yang bertentangan dengan moral. Tinggalkan tempat ini. Mendengar itu, tatapan Qingming justru berubah. Dalam kekacauan seperti sekarang, siapapun yang kehilangan nyawanya, kemungkinan besar tidak akan ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Dari sudut pandang Wudeng, membunuhku di sini jelas merupakan pilihan terbaik. Namun, orang ini berulang kali memintaku pergi. Barangkali inilah alasan mengapa Wudeng masih tetap disegani di seluruh dunia persilatan. Wudang memang tetap Wudang, tetapi meskipun begitu, aku tetap tidak akan pergi. Minuman hormat tidak diminum, malah memilih minuman hukuman. Aku sudah terlalu sering mengalaminya. Begitu selesai berbicara, Tetua Wudang dan Qingming langsung menghilang dari tempat mereka berdiri. Sosok keduanya terus berkelebat di udara. Hanya dalam beberapa tarikan napas, mereka sudah bertukar serangan puluhan kali. Melihat itu, Shusan mengumpulkan tenaga di tangan kirinya saat keduanya kembali beradu. Dia langsung menghantamkan sebuah telapak tangan. Namun, menghadapi tenaga yang begitu dahsyat itu, Qingming hanya menggunakan satu tangan untuk menahannya. Memanfaatkan gaya pantul dari ujung senjata pusaka, dia kembali menerjang Shusan. Namun, saat itu, Shusan telah lebih dahulu mengerahkan tenaganya. Sekali tebas, ki pedang langsung melesak. Qingming segera menyadarinya, ki pedang yang begitu tajam seperti itu belum pernah dia lihat dari murid-murid Udang sebelumnya. Benar hebat. Ini apanya yang disebut pedang lembut? Pedang lembut siapa yang menebas orang sampai ingin membunuh seperti ini? Jadi, dia benar-benar mulai serius. Melihat itu, Qingming justru menginjak Qi pedang Shusan. Pemandangan itu membuat Shusan tak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Tingkat pengendalian Qi seperti itu, bahkan dirinya sendiri pun tidak mampu melakukannya. Kalau begitu, bocah ini benar-benar tidak boleh dibiarkan hidup. Memikirkan hal itu, ia langsung mengerahkan seluruh si sejati dari dantiannya ke dalam pedang. Perubahan mendadak pada gaya ilmu pedangnya membuat Qingming ikut tersentak. Namun jarak mereka saat ini sudah terlalu dekat. Menghadapi tebasan itu, Qingming hanya bisa mengerahkan seluruh kekuatan dalam tubuhnya untuk menahannya. Dalam sekejap, angin kencang berputar memenuhi celah sempit itu. Sehebat apapun kultivasi dalam Qingming saat ini, mustahil bisa melampaui kedalaman tenaga dalam seorang tetua Wudang. Akibatnya, demi menahan serangan itu, ia hampir pingsan. Untungnya, Qi pedang tersebut akhirnya berhasil ditahan. Kalau bukan karena bekas pertarungan yang begitu mencolok di sekeliling mereka, Shusan bahkan akan mengira dirinya tadi tanpa sadar menahan kekuatan. Sepertinya kekalahan Ujen di tanganmu bukanlah kebetulan. Bocah, sebenarnya siapa dirimu? Melihat Shusan tidak berniat mengejar, Qingming segera menendang pedangnya menjauh, lalu melompat mundur. Shusan pun tidak menghentikannya, malah kembali berkata, meskipun Wudang melarang menerima murid dari sekte lain, tetapi, jika kau bersedia, aku akan mengabaikan aturan itu dan menerimamu sebagai murid Wudang. Dengan bakatmu, mempelajari ulang ilmu Wudang bukanlah hal yang sulit. Aku bisa menjadikanmu murid generasi pertama Wudang, bahkan calon pemimpin Wudang di masa depan. Mendengar itu, Qingming sempat terdiam, lalu baru tersadar. Sesepuh, apa Anda sudah gila? Kenapa malah ingin merekrut murid dari sekte lain? Sudahlah, hentikan. Shusan benar-benar tidak mengerti. Dengan kecerdasan Qingming, mustahil ia tidak tahu mana yang lebih unggul antara Wudang dan Huashan. Namun jawaban Qingming sangat serius. Aku ini tidak tertarik menjadi murid orang yang lebih lemah dariku. Dan dengarkan baik-baik. Wudang itu apa? Selama masih ada aku, Qingming, Huashan pasti akan menjadi sekte pedang nomor 1 di dunia. Sementara itu, para murid Huashan sudah benar-benar kehabisan tenaga, terutama Xiao Qi dan Yingjong. Namun Bai Tian justru lebih mengkhawatirkan Qingming menghadapi tetua Wudang seorang diri. Sehebat apapun Qingming, ia tetap harus pergi membantu. Setidaknya ada seseorang yang bisa saling menjaga. Namun kekhawatirannya ternyata tidak perlu. Saat ini, Qingming terus melempar
melemparkan senjata-senjata kuno yang telah lapuk ke arah Shusan. Meski senjata-senjata itu sudah rapuh, seperti sayap jangkrik dan nyaris tidak memiliki daya guna. Justru karena itulah Shusan sedikit lengah, luka yang muncul seketika membuatnya tanpa sadar menoleh. Dari mana tiba-tiba pedang ini muncul? Namun ketika melihat bunga plum yang terukir pada gagangnya, hati Shusan langsung bergetar. Tidak bagus. Detik berikutnya, Qingming sudah muncul di hadapannya. Dengan satu serangan telak, ia menghantam Shusan hingga terpental keluar dari celah itu. Untungnya, Shusan bukan orang sembarangan. Di udara, ia segera menstabilkan tubuhnya, lalu kembali memasuki celah tersebut. Menatap pecahan senjata yang berserakan di tanah, ia bergumam, Yao Xian, apakah ini hasil yang memang ingin kau lihat? Orang-orang dibutakan oleh harta, saling membunuh sepanjang jalan. Hingga akhirnya, tiba di kedalaman makam ini, dalam keadaan kelelahan. Hanya untuk melihat senjata-senjata yang sudah berkarat dan patah berserakan di mana-mana. Apakah kau memang ingin mempermainkan generasi setelahmu? Yao Xian, benar saja. Kau bukan orang yang berhati baik, tetapi apa yang kucari berbeda dengan mereka. Aku tidak peduli pada senjata pusaka. Sementara itu Qingming perlahan berjalan menuju kotak tersebut. Suisan akhirnya mengerti. Jadi, yang kau incar ternyata sama denganku. Mendengar itu, Qingming menggenggam erat pedangnya lalu mengucapkan kalimat yang terdengar aneh. Kalau yang kau inginkan hanya benda-benda itu, silakan ambil semuanya. Keduanya kembali mengumpulkan tenaga. Kali ini, Qingming sudah sama sekali tidak meremehkan lawannya. Kelopak-kelopak bunga plum mulai bermunculan di sekelilingnya. Pemandangan itu membuat Susan ikut terkejut. Ilmu pedang bunga plum Huashan memang sudah lama ia dengar namanya. Terlebih lagi, teknik 7 pedang di tangan Qingming benar-benar membuat mata sulit mengikutinya. Sesaat kemudian, Ci pedang bunga plum menyerbu ke arah Shusan bagaikan air terjun. Dalam sekejap, seluruh celah itu dipenuhi oleh hujan bunga plum. Namun, bersamaan dengan suara benturan logam, Qingming langsung menyadari ada yang tidak beres. Penghalang yang dibentuk oleh pedang Taiji ternyata sudah muncul di depan Shusan. Lalu kata-kata yang perlahan keluar dari mulutnya bergema jelas di seluruh celah. Taiji adalah akar segala sesuatu. Akar adalah titik awal dari seluruh ciptaan. Pada permulaan, ada ketiadaan. Ketiadaan tidak memiliki nama. Segala sesuatu di dunia terbagi menjadi dua, yaitu Yin dan Yang. Yin dan Yang terbagi menjadi dua kutub. Dua kutub melahirkan 4 fenomena. Ilmu itu adalah Taiji. Pedang Taiji. Ilmu bela diri tingkat tertinggi Wudang. Berbeda dengan Ujian sebelumnya yang hanya mampu meniru kulit luarnya dengan canggung. Taiji yang digerakkan Shusan benar-benar menyatu dengan jalan dao miliknya. Lembut, namun sangat kuat. Di mata Shusan, bocah ini sudah mampu membuat bunga plum bermekaran di usia semuda ini. Jika dibiarkan terus berkembang, suatu hari nanti, Huashan mungkin benar-benar akan mengancam kedudukan Wudang. Karena tidak bisa direkrut, maka ia harus dimusnahkan. Sementara itu, bagi Qingming, menghadapi ilmu seperti ini bukan perkara mudah. Namun, untungnya, saat ini tidak ada orang lain yang melihat. Dan sekarang, seharusnya aku sudah bisa melakukannya. Meski ilmu Wudang menggunakan kelembutan untuk mengalahkan kekuatan, yang memang merupakan musuh alami ilmu pedang Huashan. Tetapi, hanya sampai di situ saja. Air memang bisa memadamkan api. Namun di hadapan kobaran api yang begitu besar, air pun akan menguap tanpa bekas. Segala sesuatu yang saling menaklukkan tetap akan dikalahkan oleh kekuatan yang lebih besar. Itulah hukum segala sesuatu. Bunga plum, meski hanya berjatuhan di udara, di dalamnya juga terkandung hukum dunia. Kalau hanya 7 pedang, mustahil bisa mengalahkan ilmu seperti ini. Kalau begitu, mari kita mulai. Wudang, untuk menghadapi pedang Taiji, milik tetua Wudang. Qingming kembali mengeluarkan jurus pamungkas yang dahulu hampir menghabiskan nyawanya. 24 jurus pedang bunga plum. Dulu, bahkan setelah mengerahkan cibawaan, ia hanya mampu menampilkan bentuk kasar dari jurus itu. Namun, sekarang, setiap ayunan dan setiap gerakannya seolah melahirkan bayangan-bayangan bunga plum yang tak terhitung jumlahnya. Pedang Taiji di tangan Shusan segera dipenuhi retakan. Bunga plum bertebaran, bermekaran dengan begitu indah, dan inilah pertama kalinya dalam 100 tahun terakhir. Ilmu pedang bunga plum mencapai tingkat kesempurnaan dan kembali muncul di dunia. Namun bocah di depannya menggunakan pedang yang paling tajam untuk menembus perisai yang paling lembut. Bagaimana dia bisa melakukannya? Sayangnya, kenyataan tidak memberinya pilihan selain mempercayainya. Saat pertahanan pedang Taiji ditembus, ia hanya bisa kembali mengerahkan tenaga dalamnya yang luar biasa untuk meredam serangan itu. Dalam sekejap, cahaya memenuhi seluruh celah. Ledakan dahsyat pun mengguncang sekitarnya. Di antara semuanya, Bai Tian adalah orang yang paling jelas merasakan kejadian itu. Di sana, pasti telah terjadi sesuatu yang luar biasa. Saat debu menghilang, Suisan tampak terbaring dengan tubuh penuh luka di dalam kawah bekas tebasan bunga plum. Bahunya juga telah tertembus oleh pedang Qingming. Namun, di dalam hatinya justru muncul rasa syukur. Seandainya kekuatan Qingming tadi sedikit saja lebih besar, mungkin dirinya sudah selamanya terkubur di makam ini. Tetapi, bocah ini bahkan bukan murid generasi pertama ataupun kedua. Dia hanyalah seorang anak kecil. Sedangkan aku justru menjadi pihak yang ditekan. Memikirkan hal itu, di dalam hati Shusan tiba-tiba muncul rasa hormat kepada seorang yang lebih kuat. Perasaan yang muncul dari lubuk hati seorang pendekar sejati. Namun demi memperebutkan harta pusaka, ia tidak bisa berhenti di sini. Qingming juga tidak berniat terus membuang waktu. Hanya saja, tetua lainnya, Xu Yuan, sudah tiba. Memang sudah sewajarnya. Bagaimanapun juga, tempat ini bukan arena duel yang tidak boleh diganggu orang lain. Namun yang tidak disangka Qingming adalah, hingga saat ini, Suisan masih memikirkan kotak kayu di atas pilar batu itu. Melihat pemandangan tersebut, Qingming langsung panik. Walaupun di dalam hati, ia sudah mengumpat habis-habisan. Tetap saja ia tidak mampu menghentikan sekelompok orang bodoh itu. Sementara Shusan sama sekali tidak berniat mendengarkan apa yang hendak dikatakan Qingming. Ia langsung mendesak Xu Yuan agar segera mengambil kotak kayu itu. Saat kotak itu berada di tangannya, bahkan tetua Wudang pun benar-benar dibutakan oleh harapan akan pil Hunyuan. Ia tidak tahu apakah isi kotak itu adalah pil atau resep pil. Namun apapun isinya, perjalanan mereka kali ini tidak akan sia-sia. Seluruh perjuangan di sepanjang jalan. Akhirnya, terdengar suara kayu tua yang berderak. Shusan langsung terpaku. Bagaimana mungkin? Kenapa? Bagaimana bisa? Kosong. Mungkinkah masih ada mekanisme rahasia di dalam kotak ini? Melihat seniornya kehilangan kendali seperti itu, Xu Yuan pun mulai merasakan firasat buruk. Beberapa saat kemudian, Shusan akhirnya memahami semuanya. Kita sudah melewati begitu banyak bahaya untuk sampai ke sini. Tetapi yang kita temukan hanya setumpuk senjata tua yang telah lapuk dan sebuah kotak kayu yang kosong. Untuk apa sebenarnya makam pedang ini dibangun? Jelas sekali. Saat ini kedua tetua itu sudah benar-benar kehilangan arah. Namun Qingming tidak. Menurutnya, kedua pendeta tua itu
benar-benar menyia-nyiakan usia mereka. Sejak pertama kali memasuki makam pedang ini, ia sudah memiliki firasat. Seluruh makam dipenuhi jebakan yang mematikan. Runtuhan, binatang, roh, mayat, hidup. Yao Xian bersusah payah membangun tempat ini seperti ini. Apa kalian benar-benar mengira semua ini adalah ujian yang ia tinggalkan bagi generasi penerus? Sejak awal hingga sekarang, tidak ada sedikit pun niat baik yang sesuai dengan nama Yao Xian. Sekarang setelah sampai di sini, melihat begitu banyak senjata yang telah lapuk, apa kalian masih mengira kotak kayu itu tidak memiliki jebakan sama sekali? Tolong gunakan otak kalian. Kalau kotak itu memang kosong. Lalu, sekarang apalagi yang masih tersisa? Mendengar perkataan itu, kedua tetua itu menoleh ke arah tempat kotak kayu tadi berada. Setelah diperhatikan dengan saksama, mereka baru menyadari bahwa tempat itu perlahan mulai bergetar. Seketika rasa dingin menjalar di hati mereka berdua. Benar saja, di seluruh tebing itu, tiba-tiba muncul sebuah retakan besar yang mengerikan. Retakan itu terus memanjang hingga mencapai pilar batu tersebut. Sementara itu, Bai Tian dan para murid Wudeng yang baru saja memanjat ke atas semula hendak bertarung, namun guncangan pada seluruh tebing membuat hati mereka ikut terguncang. Saat mereka menoleh ke belakang, seluruh tebing bukan hanya mulai runtuh, yang lebih mengejutkan, retakan mengerikan itu terus menjalar hingga ke dinding di seberangnya. Tak lama kemudian, seluruh makam dipenuhi retakan yang sangat rapat. Di hadapan pemandangan itu, para ahli dari berbagai aliran yang berada di dalam makam mendadak terlihat begitu kecil. Bai Tian bahkan sampai tercengang. Apa-apaan ini? Saat itu Qingming terus mengomel sambil berjalan menghampiri mereka. Ia lebih dulu menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa selalu ada jalan keluar. Barulah kemudian ia mendongak, mencoba mencari cara untuk memecahkan keadaan ini. Namun semakin lama memandang, ia tiba-tiba berkata, "Paman Guru, kalau langit runtuh, sepertinya memang sudah tidak ada jalan lagi ya?" Begitu kalimat itu keluar, orang-orang yang mengenal Qingming akhirnya menunjukkan raut wajah ketakutan, terutama Bai Tian. Ia benar-benar tidak mengerti mengapa setiap kali menghadapi situasi seperti ini, Qingming masih bisa tetap setenang orang gila. Meski begitu, dalam keadaan sekarang, sekalipun Raja Iblis datang, rasanya tetap tidak akan menemukan jalan keluar. Melihat itu, Qingming hanya bisa menghibur mereka. Paman Guru, namanya manusia. Cepat atau lambat, pasti mati. Anggap saja biasa. Namun jelas, tak seorang pun di sana ingin mati. Bahkan Shusan kini hanya bisa berharap kepada para muridnya. Tak lama kemudian, Wudang membentuk formasi pedang Taiji. Dari gerakan mereka, terlihat jelas bahwa mereka berniat mengandalkan tenaga manusia untuk membelah hujan batu yang terus berjatuhan. Namun tindakan seperti itu, ibarat setetes air di atas gerobak kayu bakar. Bukan hanya sia-sia, malah sama saja mencari kematian. Saat itu, Qingming memang belum memiliki cara yang lebih baik, apapun yang ia pikirkan. Karena tempat ini dibangun sesuai kehendak Yao Xian. Kalau memang tujuannya agar semua orang mati di sini, tidak, pasti masih ada jalan keluar. Coba, pikirkan, tempat ini memiliki struktur yang begitu aneh. Jalur makamnya juga sangat ganjil. Seluruh jalan berubah dari lebar menjadi sempit. Di tengah perjalanan bahkan semua percabangan akhirnya berkumpul di satu titik. Dengan watak seperti Yao Xian, mustahil ia membiarkan kita menebak pikirannya dengan mudah. Memikirkan hal itu, Qingming tiba-tiba tersentak, meski ia belum yakin sepenuhnya. Pada saat ini, tempat yang paling mungkin menyimpan harapan hidup justru ada di bawah. Semuanya lompat ke bawah. Begitu selesai berbicara, seluruh murid Huashan langsung melompat tanpa ragu sedikit pun. Pemandangan itu dilihat jelas oleh Shusan. Mungkin yang dimiliki Huashan bukan hanya bocah mengerikan itu. Hanya saja, saat ini celah di tebing itu masih sanggup menopang orang-orang agar tidak tertimpa batu. Kalau mereka melompat, melihat masih begitu banyak orang yang ragu-ragu. Qingming pun kehilangan kesabaran. Dengan satu tendangan, ia langsung menendang beberapa murid Wudang ke bawah. Kalian ini, sampai sekarang masih belum mengerti. Dengarkan nasihat orang lain, kalian akan selamat. Melihat itu, Shusan menggertakkan giginya, mengingat kembali semua yang baru saja terjadi. Bocah ini terus-menerus melampaui bayangannya. Mungkin, jika nasib mereka diserahkan kepadanya, masih ada harapan untuk menemukan jalan hidup. Memikirkan hal itu, Shusan tidak lagi ragu. Ia segera memerintahkan seluruh murid Wudang untuk melompat. Melihat tetua mereka lebih dulu melompat, semua murid pun menggertakkan gigi dan ikut terjun. Sementara itu, Qingming melihat batu-batu yang berjatuhan semakin rapat. Ia tahu, waktu yang tersisa bagi mereka sudah sangat sedikit. Seperti yang diduga, Xiao Jie dan yang lainnya sudah memeriksa jalan masuk sebelumnya, dan semuanya telah runtuh. Dalam keadaan seperti ini, Yao Xian pasti tidak mungkin membiarkan mereka memilih menghancurkan dinding batu untuk keluar. Mengenai orang gila itu, selama rancangan makam ini masih memiliki sedikit saja maksud tertentu, maka satu-satunya jalan hidup. Memikirkan hal itu, Qingming menatap ke bawah kakinya dengan saksama, lalu berteriak, "Semuanya, segera hancurkan lantainya, gali semua yang menutupi bagian atasnya." Begitu selesai berbicara, tak seorang pun ragu. Saat ini, mereka sama saja sedang berlomba dengan maut. Tak lama kemudian, seseorang menemukan sesuatu yang aneh. Sentuhan dari bawah tanah, jelas terasa seperti benturan logam. Dan penemuan yang sama muncul di beberapa tempat sekaligus. Ternyata, di dalam ruang makam ini memang benar-benar tersembunyi sebuah plat logam yang sangat lebar dan panjang. Mendengar itu, Susan tanpa berpikir panjang langsung mengayunkan energi pedangnya, berniat membelah plat logam tersebut. Harus diakui, entah karena sudah tua atau memang terlalu panik, dia sama sekali tidak berpikir jernih. Padahal benda itu jelas merupakan satu-satunya harapan mereka untuk bertahan hidup. Tentu saja Qingming tidak mungkin membiarkannya menghancurkannya. Dengan satu tendangan, dia langsung menghentikan Susan. Seandainya bukan karena situasi yang sangat genting, Susan mungkin akan benar-benar mempertanyakan kewarasannya sendiri. Tak lama kemudian, Liu Lishu menemukan sebuah celah yang menjadi pintu masuk ke ruang di bawahnya. Qingming segera berteriak, "Hei, pendeta tua! Jangan cuma berdiri di sana. Aku sudah menemukan bagian yang harus dibuka." Mendengar itu, Susan yang masih sedikit linglung langsung tersadar dan segera menyerbu dengan energi pedangnya. Hanya dengan satu tebasan, celah itu pun berhasil dibuka. Kalau mereka masih tidak segera masuk, bahkan Qingming pun tidak akan mampu menyelamatkan siapapun lagi. Meski begitu, tetua Susan justru memilih tetap berdiri di mulut lubang. Menurutnya, setidaknya dengan begitu batu-batu yang berjatuhan tidak akan langsung menutup satu-satunya jalan keluar. Namun dia lupa, tenaga yang dimilikinya sekarang sudah hampir habis. Saat bongkahan batu raksasa mulai berjatuhan dalam jumlah besar, jangankan menghancurkannya,
Bahkan melarikan diri pun menjadi sangat berbahaya. Untungnya, tepat pada saat-saat terakhir, Qingming sudah tiba di depan lubang. Tanpa banyak bicara, dia langsung meraih pendeta tua yang suka ikut campur itu dan melompat turun bersamanya. Sesaat kemudian, sebuah batu raksasa menghantam tepat di pintu masuk dan menutupnya. Tak lama kemudian, mereka tiba di ruang di bawah lapisan tanah. Kali ini, Qingming tidak mendarat semudah saat sebelumnya. Dia sama sekali tidak menyangka ruang itu ternyata sedemikian dangkal. Pada saat batu raksasa di belakang hampir menghantam mereka, Qingming dengan sangat presisi menggunakan teknik Tianzhong untuk menghindari nasib hancur tergilas. Beberapa saat kemudian, Qingming mengeluarkan sebutir mutiara bercahaya. Barulah dia terkejut melihat bahwa ruang di bawah sana ternyata sangat luas. Dia benar-benar tidak tahu apakah Yao Xian memang sengaja meninggalkan jalan hidup bagi mereka. Kini Qingming sama sekali tidak mampu menebak isi pikiran orang itu. Yang lebih mengkhawatirkan adalah apakah ruang setipis ini sanggup menahan benturan dahsyat akibat runtuhnya seluruh makam. Sekarang mereka hanya bisa berharap perhitungan Yao Xian tidak meleset. Namun perlahan-lahan, langit-langit ruang itu mulai turun. Harapan terakhir Qingming pun lenyap. Di ruang tertutup seperti ini, benturan dari atas dapat langsung menewaskan siapapun yang berada di dekat dinding. Kalau mereka ingin tetap hidup, satu-satunya cara adalah seluruh orang di sini harus bersama-sama menopang ruang ini. Aku tidak peduli kalian memakai chi bawaan atau cara apapun, kerahkan semuanya sekarang juga. Kalau kita tidak menahan ruang ini, gelombang benturannya saja sudah cukup untuk menghancurkan kita semua. Ya Ocean, dasar bajingan, kau pikir aku akan duduk diam menunggu mati? Tidak mungkin, aku tidak akan mati di tempat seperti ini. Sementara itu, di hutan di luar makam, pemimpin sekte Huaying sedang berjalan perlahan bersama Xiaoxing. Mereka sama sekali tidak tahu mengapa akhir-akhir ini begitu banyak praktisi dunia persilatan berkumpul di Nanyang. Selain itu, para murid Huashan juga menghilang tanpa kabar. Hal itu membuatnya sangat khawatir. Jangan-jangan sesuatu yang buruk telah terjadi. Tak lama kemudian, mereka melihat begitu banyak praktisi bela diri berkumpul di pintu masuk makam Yao Xian. Sejak rombongan Qingming memasuki makam hingga sekarang, kira-kira sudah 2 jam berlalu. Orang-orang yang masih bertahan di sana, hampir semuanya adalah mereka yang masih terobsesi dengan harta peninggalan Duo Jian Wuhan. Namun ketika pemimpin Huaying baru hendak bertanya apa yang telah terjadi, tiba-tiba tanah berguncang hebat. Wilayah luas di depan mereka mulai ambruk. Tak lama kemudian, sebuah kawah raksasa sedalam sekitar 100 meter muncul tepat di hadapan semua orang. Runtuhnya makam itu justru membuat orang-orang yang gagal masuk berburu harta mulai bersorak kegirangan. Bagaimanapun juga, dengan begitu, semua orang yang tadi masuk pasti sudah terkubur hidup-hidup. Jangankan memperoleh harta karun, nyawa mereka pun pasti telah melayang. Saat mendengar bahwa para murid Huashan ikut masuk ke dalam makam, pemimpin Huaying tak lagi mampu menahan kepanikannya. Mereka seharusnya tidak mati seperti ini. Kalau saja waktu itu aku bisa menghentikan mereka. Aku baru saja melihat secercah masa depan Huashan. Huashan Shenlong. Bukankah kau bilang akan membuat Huashan kembali termasyhur di seluruh dunia? Dulu kau berbicara seolah-olah seluruh masa depan Huashan berada di pundakmu. Tapi sekarang, kalau kau benar-benar pergi, lalu aku harus bagaimana? Di sisi lain, Xiaoxing juga tidak tahan lagi. Dia mencoba menggali tumpukan tanah yang bahkan tidak diketahui seberapa dalamnya. Sebagai seorang ayah, pemimpin Huaying akhirnya sedikit menenangkan diri. Manusia, pada akhirnya, hanyalah tubuh fana. Betapapun kita tidak mau menerimanya. Kenyataan, tetaplah kenyataan. Saat mengucapkan kata-kata itu, matanya perlahan dipenuhi air mata. Namun, orang-orang di sekitar sama sekali tidak berpikir demikian. Bagus kalau mereka semua mati. Toh, kita juga tidak dapat apa-apa. Entah itu orang-orang Wudang atau siapapun yang ikut masuk bersama mereka. Dalam sekejap, ejekan dan cemoohan memenuhi udara bagaikan suara iblis dari neraka. Semua itu menghantam hati Xiaoxing yang masih muda. Meski amarahnya meluap, pemimpin Huaying tetap menahannya. Karena inilah dunia persilatan, kejam dan tanpa belas kasihan. Orang bisa bergembira atas kemalangan orang lain, sekaligus mencaci saat orang lain memperoleh keberuntungan. Sekeras apapun kau melampiaskan amarahmu sekarang, tidak akan ada seorang pun yang mendoakan mereka yang telah gugur. Namun Xiaoxing tetap tidak sanggup membiarkan mereka terus menghina orang-orang yang mungkin telah kehilangan nyawa. Yang didapatnya justru ancaman yang semakin kasar. Melihat itu, pemimpin Huaying segera berdiri di depan Xiaoxing. Dia berkata, karena begitu banyak pendekar berkumpul di Nanyang, rakyat kami sudah hidup dalam ketakutan. Sekarang, karena semua orang juga tidak memperoleh apapun, saya mohon kalian segera meninggalkan tempat ini. Sayangnya, hati manusia memang penuh kebusukan. Pemimpin Huaying tidak menyadari bahwa kini dirinya justru menjadi sasaran pelampiasan kemarahan mereka. Menghadapi penghinaan yang terus-menerus ditujukan kepada mereka yang telah gugur, amarahnya akhirnya meledak. Dia bahkan tidak lagi peduli berapa banyak musuh yang ada di hadapannya. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk Qingming dan yang lainnya adalah memastikan tidak ada lagi yang menghina mereka. Setidaknya, itulah penghormatan terakhir yang bisa kuberikan kepada para murid Huashan. Namun tepat ketika suasana sudah berada di ambang pertumpahan darah, Xiaoxing tiba-tiba melihat sebuah lengan muncul dari dalam timbunan tanah. Tak lama kemudian, seseorang merangkak keluar. Saat diperhatikan lebih saksama, ternyata itu adalah Qingming yang hampir kehabisan napas. Melihat pemandangan itu, pemimpin Huaying akhirnya tak mampu lagi menahan emosinya hingga menitikan air mata haru. Namun begitu berhasil keluar, Qingming tampak seperti baru saja mengalami pukulan batin yang besar. Cik Siang, pemimpin sekte, kau harus membantuku menghajar orang itu habis-habisan. Tak lama kemudian, dari lubang yang sama tempat Qingming keluar, satu persatu orang lain juga mulai bermunculan. Mereka semua akhirnya berhasil selamat keluar dari ruang lapisan bawah makam. Bahkan Susan sendiri tidak menyangka masih bisa melihat cahaya matahari lagi. Namun, ada yang bergembira, ada pula yang kecewa. Melihat semua orang berhasil keluar hidup-hidup, para pendekar yang berada di luar tanpa dikomando langsung mengangkat senjata dan mengarahkannya kepada rombongan yang baru lolos dari maut itu. Melihat keadaan tersebut, Qingming akhirnya menyadari situasinya. Kebetulan sekali, aku memang sudah cukup kesal. Dan sekarang, kalian juga ingin cari gara-gara denganku? Yao Xian, yang juga dikenal sebagai Duo Jian Wuhan, adalah orang yang 200 tahun lalu menyandang gelar pendekar nomor 1 di dunia. Ia juga seorang tabib yang sepanjang hidupnya mengabdikan diri untuk menyelamatkan banyak orang. Namun setelah kematiannya, yang ia tinggalkan kepada generasi berikutnya justru sebuah makam penuh jebakan, tempat yang nyaris mustahil bisa dilewati dengan selamat. Siapapun yang memasuki makam itu, sehebat atau
setumpul apapun dirinya, pasti dapat merasakan kebencian mendalam dari sang pembuat makam. Meski begitu, demi pil Hunyuan yang konon mampu menambah puluhan tahun kultivasi, serta harta karun berupa senjata pusaka yang tak terhitung jumlahnya, semua orang tetap memilih masuk. Meski sadar, perjalanan itu nyaris berarti kematian. Namun, ketika Qingming dan yang lainnya akhirnya berhasil keluar dengan selamat, yang menunggu mereka justru tatapan penuh keserakahan dari para pendekar di luar. Bunuh mereka, rebut hartanya. Itulah pemikiran yang hampir dimiliki semua orang. Bahkan penjelasan Susan sebagai tetua Wudang pun tampak begitu lemah di hadapan keserakahan yang sudah tak terbendung. Saat itu, Duan Sihong, si tombak kilat, mengusulkan, lakukan penggeledahan terhadap mereka. Namun usulan itu jelas bertentangan dengan aturan dunia persilatan. Bagi seorang praktisi bela diri, membiarkan tubuhnya digeledah sama saja dengan menyerahkan nyawanya sepenuhnya kepada orang lain. Duan Sihong berani mengajukan usulan itu karena yakin orang-orang yang baru keluar dari makam pasti sudah kelelahan. Sayangnya, perhitungannya meleset. Dalam sekejap, Qingming sudah berdiri tepat di hadapannya. Harus diakui, reaksi Duan Sihong sangat cepat. Dia langsung membalas dengan satu ayunan tombak. Namun, Qingming yang saat itu sedang dipenuhi amarah, sama sekali tidak peduli. Dengan satu pukulan, tombak itu langsung hancur berkeping-keping. Detik berikutnya, Duan Sihong merasakan sakit luar biasa di perutnya. Sebelum tubuhnya sempat terpental jauh, Qingming sudah kembali muncul di depannya. Jadi kau ingin senjata pusaka? Ada di bawah. Kalau mau, turun sendiri dan cari. Begitulah, sebelum siapapun sempat bereaksi. Seorang pendekar yang cukup terkenal di dunia persilatan itu sudah dilempar Qingming kembali ke dalam kawah makam. Siapa lagi? Kalau ada yang ingin tahu di mana senjata pusakanya, silahkan bilang padaku. Seketika suasana kedua belah pihak membeku. Melihat Qingming berhasil membuat semua orang gentar, Susan kembali angkat bicara. Atas nama Wudeng, aku bersumpah, kami tidak membawa apapun keluar dari dalam. Dan di bawah sana, juga tidak ada senjata pusaka seperti yang kalian bayangkan. Memang ada beberapa senjata yang bisa disebut senjata pusaka, tetapi sekarang makam itu sudah runtuh. Kurasa senjata-senjata itu pun sulit untuk tetap utuh. Hanya itu yang bisa kukatakan. Kalau masih ada yang ingin mencarinya, silakan gali sendiri lubang itu. Mendengar ucapan tersebut, semua orang saling berpandangan. Dengan Qingming yang masih berdiri di sana, mereka sadar tidak akan mudah memaksa rombongan itu. Akhirnya mereka perlahan menurunkan senjata. Meski penuh rasa tidak rela, mereka tetap memilih pergi. Sementara itu, Qingming sendiri masih dipenuhi rasa kesal. Namun kekecewaan karena semua usahanya berakhir sia-sia, membuatnya kehilangan keinginan untuk mengejar dan memukuli mereka lagi. Beberapa saat kemudian, Susan kembali memanggil Qingming. Pendekar muda, terima kasih. Terima kasih telah menyelamatkan kami. Kalau bukan karena keputusanmu saat itu, kami mungkin sudah mati. Meski hati mereka masih dipenuhi penyesalan, Susan adalah orang yang berjiwa terbuka. Dia memahami bahwa hasil seperti ini sepenuhnya disebabkan oleh keserakahan mereka sendiri. Mengalami semua itu, mungkin memang sudah menjadi takdir. Lalu, sudah kau pikirkan tawaranku? Qingming pun akhirnya tersenyum lega. Tidak mungkin. Aku adalah murid Huashan. Susan tersenyum tipis. Memang seharusnya begitu. Mungkin. Kau jauh lebih dewasa daripada yang kubayangkan. Wudeng akan mengingat Huashan. Aku berharap kita tidak akan menjadi musuh. Setelah itu, rombongan Wudang bersama para pendekar lainnya pun meninggalkan tempat tersebut. Melihat semuanya berakhir, Hong Daguang langsung terduduk di tanah. Kali ini dia benar-benar sudah kehabisan tenaga. Jelas mustahil baginya kembali ke Luoyang hari itu juga. Karena itu, dia memutuskan menumpang di sekte Huaying. Begitu mendengar bahwa mereka adalah para pendekar dari sekte pengemis, pemimpin Huaying justru menyambut mereka dengan gembira. Tak lama kemudian, mereka sepakat menikmati jamuan makanan dan minuman bersama. Dengan demikian, peristiwa di Nanyang akhirnya benar-benar berakhir. Malam itu, Qingming bermimpi. Sebuah mimpi yang terasa sangat tua. Mimpi tentang dirinya yang kembali. Suatu kali, karena mengganggu para adik seperguruannya, dia dihajar habis-habisan oleh kakak seperguruannya yang juga menjabat sebagai pemimpin sekte. Hari itu, kakak seperguruannya membawaku ke gunung belakang dan mengatakan banyak hal yang saat itu terdengar aneh. Qingming, menurutmu, apa sebenarnya arti sebuah sekte? Orang-orang aneh yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan duniawi. Demi berkultivasi dan menjauh dari hiruk-pikuk dunia, mencari tempat-tempat yang jarang didatangi manusia. Mereka terus mengembara hingga akhirnya tiba di Gunung WA. Orang-orang yang tak mampu beradaptasi dengan kehidupan duniawi itu, kemudian berkumpul sedikit demi sedikit. Mereka membangun, menciptakan berbagai hal. Dan belakangan baru terpikir untuk memberi nama pada kelompok mereka. Begitulah asal mula sekte Huashan. Tetapi, itu bukanlah keseluruhan cerita yang diketahui kebanyakan orang. Qingming, ketahuilah, kemampuan seseorang ada batasnya. Meskipun bakatmu luar biasa. Jika melihat seluruh Huashan, bahkan membandingkannya dengan para pendekar Huashan sepanjang sejarah, mungkin tak seorang pun mampu melampauimu. Namun, hanya itu saja. Di dunia ini, selalu ada hal-hal yang tak bisa dicapai oleh kekuatan seorang diri. Selalu ada tempat-tempat yang tak mampu dijangkau oleh satu orang. Andai leluhur Huashan tidak pernah mendirikan Huashan setelah ia menjalani seluruh hidupnya, apakah dunia masih akan mengingatnya? Memang. Aku tahu kau tidak memiliki ambisi seperti itu. Tetapi itu hanya karena kau belum pernah mengalaminya. Suatu hari nanti, keinginan itu pasti akan muncul. Kau akan berharap adik-adik seperguruanmu dapat mewarisi warisanmu dan meneruskan apa yang telah kau tinggalkan. Itulah sekte pewarisan kehendak. Itulah makna keberadaan sebuah sekte. Mungkin sekarang kau masih belum bisa memahaminya. Tetapi jika kau terus bertindak sesukamu seperti sekarang, itu bukanlah hal yang baik. Cobalah lebih memperhatikan adik-adik seperguruanmu. Mungkin di matamu, anak-anak itu semuanya tidak menjanjikan. Bahkan aku sendiri, mungkin di matamu juga tidak berguna. Tetapi kau harus mengerti, suatu hari nanti, anak-anak yang kau anggap tidak menjanjikan itu akan menjadi orang-orang yang paling berharga bagimu. Mendengar itu, aku yang saat itu masih muda, bahkan sempat menggoda kakak seperguruanku. Aku ingat, dia hanya melirikku sejenak. Lalu berkata lagi, Qingming, tahukah kau, apa yang paling mengerikan di dunia ini? Penyesalan. Aku tidak takut kau akan menjauh dari anak-anak itu. Aku hanya takut. Suatu hari nanti, kau akan menyesali semua ini. Pada saat itu, penyesalanmu akan jauh lebih dalam dan lebih menyakitkan daripada siapapun. Begitulah, Qingming perlahan membuka matanya dari atas ranjang. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami mimpi yang begitu utuh tentang kehidupan masa lalunya. Wajah kakak seperguruannya saat masih muda, benar-benar sudah lama sekali tidak ia lihat.
Namun, mengapa? Mengapa justru sekarang dia memimpikan semua ini? Kakak, seperguruan, apa sebenarnya yang ingin kau sampaikan kepadaku? Pada akhirnya, rombongan Huashan pun bersiap berangkat pulang ke Huashan. Hong Daguang akhirnya menggaruk tubuhnya yang sudah lebih dari setengah tahun tidak mandi. Lalu dengan wajah serius berpamitan kepada sahabatnya. Selama berada di Huaingmen, dia makan enak dan hidup nyaman. Melihat keadaannya, sepertinya dia sudah betah sampai enggan pergi. Melihat itu, dia pun menyingkirkan rasa canggungnya dan berkata, "Aku Hong Daguang, kepala cabang Yang Fen dari divisi Jianluo yang milik pengemis-pengemis, mengucapkan terima kasih kepada Huashan atas bantuan yang telah diberikan berkali-kali selama upacara pemilihan benih pedang kali ini. Di kemudian hari, klan pengemis pasti akan membalas budi ini. Dan pendeta kecil, Qingming, suka atau tidak. Setelah kejadian ini, namamu pasti akan mengguncang dunia persilatan. Namun, ketenaran seperti itu belum tentu merupakan hal yang baik. Meski begitu, kurasa kau pasti bisa mengatasinya. Mulai sekarang, kami juga akan rutin mengirim orang ke Huashan. Kami pun berencana membangun kembali cabang klan pengemis di Huaing yang dulu pernah dibubarkan. Jadi jika nanti kau membutuhkan informasi, datanglah ke sana. Dengan begitu, meskipun informasi tentang Huashan juga akan menyebar dengan cepat. Bagi Huashan, hal itu memang merupakan sesuatu yang menguntungkan. Hanya dengan satu hal itu saja, hasil yang mereka peroleh sudah sangat besar. Kalau pemimpin sekte mengetahui kabar ini, mungkin dia akan kembali terharu hingga meneteskan air mata. Sementara itu, Xiaoxing tampak sangat enggan berpisah dengan mereka. Di masa depan dia akan mewarisi jabatan sebagai pemimpin Huaingmen, sehingga tentu saja tidak mungkin bergabung dengan Huashan. Namun Qingming tetap dengan senang hati menyambut jika Xiaoxing ingin datang ke gunung untuk berlatih. Bagaimanapun juga, Huashan tidak membedakan murid awam dengan murid yang menetap di gunung. Contohnya, kakak seperguruan Zhao Jie di belakang sana. Kelak dia juga akan turun gunung untuk mewarisi usaha keluarganya. Jadi, yang harus kau lakukan sekarang adalah membantu ayahmu. Beberapa waktu ke depan kalian pasti akan sangat sibuk. Soal biaya perjalanan, ketua WA juga tidak perlu khawatir. Kami punya banyak uang. Dengan demikian, Qingming dan yang lainnya akhirnya berpamitan dengan Huaingmen. Sepanjang perjalanan, seluruh Nanyang tampak kosong dan sepi. Itu juga merupakan dampak dari kekacauan yang disebabkan kelompok penari beberapa waktu lalu. Untuk memulihkannya, tampaknya masih membutuhkan waktu. Namun, selama perjalanan mereka terus membicarakan persoalan benih pedang yang tak kunjung bisa mereka lupakan. Liu Yishu juga merasa heran. Mengapa orang itu bisa menjadi perampas pedang tanpa jejak? Xiao Jie, yang berpikiran sederhana, menjawab dengan santai bahwa itu pasti hanya untuk menyembunyikan identitasnya. Namun, dalam seluruh kejadian ini, masih ada satu hal yang seolah diabaikan semua orang. Dia menggunakan identitas samaran itu untuk merampas pedang kemana-mana. Tetapi setelah susah payah merebut semua senjata itu, dia justru melemparkannya ke dalam benih pedang dan membiarkannya lapuk dimakan waktu. Kalau begitu, sepertinya dia memang bukan orang yang mengincar senjata-senjata pusaka tersebut. Dengan begitu, seluruh kejadian ini menjadi sama sekali tidak masuk akal. Mungkinkah semua yang dilakukan orang itu dengan nama perampas pedang tanpa jejak? Ternyata, hanya usaha yang sia-sia. Memikirkan hal itu, Liu Yishu justru merasa tersentuh. Mungkin alasan Yao Xian melakukan semua ini sesederhana karena dia memang tidak menyukainya. Yao Xian adalah seorang tabib. Seumur hidupnya, dia mengobati dan menyelamatkan orang. Justru karena dia seorang tabib, sangat mungkin dia membenci para praktisi dunia persilatan yang setiap hari saling membunuh tanpa alasan. Sekalipun dia berhasil menyelamatkan seseorang, pada akhirnya orang itu mungkin tetap akan kehilangan nyawanya. Jadi, sangat mungkin Jianzhong ini adalah sebuah peringatan bagi kita. Yang aneh adalah, teknik alkimia Yao Xian tidak diwariskan. Padahal dia memiliki banyak murid. Tetapi dia tidak pernah mengajarkan cara membuat pil hunyuan kepada mereka. Semua ini benar-benar sulit dipahami. Mendengar semua itu, Qingming justru tenggelam dalam pikirannya. Berbagai petunjuk terus saling terhubung di dalam benaknya. Yao Xian, pil hunyuan, perguruan, Duo Jian Wuhan, alkimia, murid, ujian, warisan, meninggalkan sesuatu. Dalam sekejap, seolah-olah dia telah menebak sesuatu, lalu tanpa sadar terus melangkah ke depan. Melihat itu, yang lain tidak mengganggu jalan pikirannya. Bai Tian memiliki firasat yang sangat kuat. Monster itu pasti telah menemukan sesuatu lagi. Perlahan-lahan, mereka kembali tiba di sekitar Jianzhong, di luar kota Nanyang. Jika dipikirkan baik-baik, sejak awal Qingming selalu menginginkan pil hunyuan dan cara pembuatannya. Namun yang dia dengar hanyalah tentang Jianzhong dan makam Duo Jian Wuhan. Bagaimana jika sejak awal, seluruh arah pencarian mereka memang sudah salah, walaupun Yao Xian tidak pernah mengakui bahwa dirinya adalah Duo Jian Wuhan, justru Duo Jian Wuhan berkali-kali memberi petunjuk bahwa pil hunyuan ditinggalkan di dalam makam. Perbedaan yang sangat halus itulah yang sejak awal membuat semua orang salah jalan. Seandainya Yao Xian memang ingin menyamakan dirinya dengan Duo Jian Wuhan, dia tentu tidak akan menyembunyikan identitasnya. Dia juga tidak akan menamai makam itu Jianzhong, lalu membiarkan namanya tersebar ke seluruh dunia. Itu sama sekali tidak masuk akal. Jadi, jika benar dia ingin meninggalkan sesuatu sebagai Yao Xian, maka benda itu jelas tidak mungkin berada di dalam Jianzhong. Gunung terpencil ini dahulu pernah mengalami bencana alam hingga jalan menuju gunung hanya tersisa satu jalur seperti sekarang. Siapapun yang ingin mendaki gunung ini pasti akan melewati tempat tersebut. Jalan, namun bukan jalan, rute. Namun bukan rute, hanya mereka yang berjalan di jalan yang benar yang dapat sampai ke tempat itu. Namun, setelah tiba, apa yang mereka lakukan? Mereka membuka pintu dan memasuki makam. Padahal yang mereka masuki hanyalah makam yang menggunakan pedang sebagai gerbang. Lambang dari ilmu bela diri. Setelah itu, jalan yang semula lebar perlahan menjadi semakin sempit. Di sepanjang perjalanan juga terdapat berbagai jebakan. Jika dilihat dari sudut pandang lain, bukankah itu justru lebih menyerupai proses latihan seorang praktisi bela diri? Semua orang memulai dari jalan yang luas. Namun semakin jauh melangkah, jalannya semakin sempit. Mereka yang tidak mampu bertahan perlahan akan tertinggal. Berbagai percabangan di tengah perjalanan juga menyerupai berbagai cabang ilmu bela diri. Namun pada akhirnya, semua aliran akan kembali menuju satu tujuan. Tak peduli jalan mana yang ditempuh, tujuan akhirnya tetaplah puncak yang lebih tinggi. Karena itulah semua orang akhirnya kembali bertemu di jalur yang sama. Setelah itu, lorong yang panjang, gelap, serta keberadaan Yoshi lebih menyerupai iblis hati yang harus dihadapi sebelum mencapai puncak ilmu bela diri. Terakhir, memanjat tebing, menuju tempat tertinggi melambangkan jalan terakhir menuju pencerahan. Jadi sekarang kalian mengerti rahasia Jianzhong? Sebenarnya sedang menyampaikan sebuah pesan, baik mencapai pencerahan maupun menjadi Buddha. Pada akhirnya tempat yang dicapai adalah
kehampaan. Yang ingin disampaikan Yao Xian sebenarnya hanya satu kalimat. Ilmu bela diri itu sendiri tidak memiliki makna. Ji Hanjong ini sebenarnya adalah penjelmaan dari pandangannya terhadap dunia bela diri. Di matanya, para praktisi dunia persilatan mungkin lebih menyerupai musuh. Semakin dia mencintai kehidupan, semakin dia membenci orang-orang itu. Itulah sebabnya dia berubah menjadi dua Jian Wuhan dan merampas semua senjata yang melambangkan ilmu bela diri. Sedangkan jebakan terakhir, kemungkinan ingin mengatakan bahwa orang-orang yang kehilangan tujuan hidup akan tetap menatap langit, masih berharap menemukan tujuan di sana. Namun jika seseorang telah memahami bahwa semua itu hanyalah kesia-siaan, dia akan memilih menundukkan pandangannya ke tanah. Karena di bawah sana masih ada kehidupan-kehidupan yang selama ini diremehkan oleh mereka yang hanya tahu mendongak ke tempat tinggi. Dan di sanalah jalan untuk bertahan hidup. Hanya mereka yang memahami semua itu dan melihat ke bawah yang akan terus melangkah maju. Karena entah mereka sejak awal memilih tujuan yang salah atau menyesali jalan yang telah ditempuh. Selama mereka masih hidup, mereka akan tetap terus berjalan. Namun, tanpa memahami semua itu, tak seorang pun akan berpikir untuk melewati Jianzhong dan terus maju. Di tengah gunung itu terbentang sebuah tanah lapang yang tandus, tanpa sehelai rumput pun. Namun di mata mereka yang datang hanya demi mencari harta karun, tempat itu bagaikan ladang emas yang terkubur. Padahal, kenyataannya, itu hanyalah tanah mati. Ya, Jan. Jadi inilah yang sebenarnya ingin kau sampaikan. Walaupun telah kehilangan tujuan yang selama ini dikejar, janganlah putus asa. Selama masih memahami apa yang ada di bawah kakimu, semuanya belum terlambat. Bukan demi ilmu bela diri, bukan demi tujuan yang dulu ingin dicapai, melainkan demi kehidupan. Tempat yang damai, sederhana, dan tumbuh secara alami. Seharusnya ada di sini. Ini adalah sumber air gunung itu. Walaupun hanya sebuah aliran air yang kecil. Namun pada akhirnya, aliran itu akan bertemu dengan aliran-aliran lain. Membentuk sungai kecil, mengalir ke sungai besar, lalu akhirnya bermuara ke lautan. Aliran itu telah melahirkan dan memelihara kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Dan itulah pula bahasa dari Dao. Jika Yao Xian benar-benar ingin mewariskan kehendaknya kepada dunia, maka orang yang menerima warisannya harus terlebih dahulu mengatasi sisi dirinya saat menjadi duo Jian Wuhan. Karena itulah Jianzhong diciptakan. Sedangkan Yao Xian yang telah melepaskan semua beban dan penyesalannya. Hal yang benar-benar ingin dia wariskan kepada dunia, barangkali adalah tekadnya yang tak tergoyahkan. Kalau aku adalah Yao Xian, maka seluruh ilmu yang kupelajari seumur hidup akan mengalir seperti air ini, membawa kehendakku, dan menjadi awal bagi penyelamatan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Benar-benar ambisi yang luar biasa. Hanya dengan kehendak satu orang saja, ingin menyelamatkan begitu banyak manusia. Tapi, kalau dugaanku benar, maka benda itu pasti ada di sini. Memikirkan hal itu, Qing Ming langsung memasukkan tangannya ke dalam celah kecil tempat air mengalir. Saat jemarinya menyentuh sesuatu yang bukan batu, dia segera menariknya keluar. Sebuah kotak tembaga yang memancarkan cahaya redup. Apa sebenarnya isi di dalamnya? Qing Ming menarik napas dalam-dalam. Saat kotak itu dibuka, semua orang langsung tercengang. Pil Hunyuan, beserta kitab rahasia Pil Hunyuan yang berkilau terang. Inilah harta yang selama ini membuat semua orang menjadi gila. Yao Xian, bajingan tua. Akhirnya aku benar-benar berhasil menemukannya. Sesaat kemudian, Qing Ming menenangkan gejolak di hatinya. Lalu membuka kitab itu dan membacanya dengan saksama. Jika seseorang dapat memahami maksudku dan menemukan tempat ini, maka dia berhak menerima seluruh warisanku. Aku akan menyerahkan seluruh ilmu yang kupelajari sepanjang hidup, metode pembuatan pil Hunyuan, serta ilmu pengobatanku. Semuanya seharusnya digunakan untuk menyelamatkan manusia. Aku percaya, dengan kemampuanmu, kau pasti mampu memahami maksudku sepenuhnya. Melihat isi pesan itu, Qing Ming akhirnya yakin. Inilah warisan Yao Xian yang sesungguhnya. Melihat ekspresinya, sepertinya dia benar-benar terlalu gembira, hingga pikirannya hampir kosong. Bukan hanya dia, bahkan Bai Tian yang biasanya paling tenang pun tak henti-hentinya menyeka air liurnya. Ya ampun, itu benar-benar pil Hunyuan. Saat itu, semua orang merasakan ilusi yang sama. Udara di sekitar mereka terasa begitu manis. Qing Ming kemudian berlutut dengan sungguh-sungguh dan memberi penghormatan. Bagi Yao Xian, inilah makam sejati tempat dia meninggalkan seluruh ilmu warisannya. Walaupun jasadnya mungkin tidak berada di sini. Menyebut tempat ini sebagai makam Yao Xian pun bukanlah hal yang keliru. Memang, warisan yang ditinggalkannya bukan untuk sebuah sekte bela diri. Namun bukankah Yao Xian sejak awal hanya sedang berjudi? Dia bertaruh bahwa rencananya sempurna. Bertaruh bahwa orang yang berhasil sampai ke sini pasti benar-benar memenuhi syarat. Namun, itu hanyalah harapannya sendiri. Menurut Qing Ming sekarang, jika Yao Xian benar-benar ingin mewariskan pemikiran dan kehendaknya, seharusnya dia menyerahkannya kepada murid-muridnya. Dengan begitu, sekalipun penerusnya tidak sempurna, pikirannya tetap akan terus hidup. Tunggu, jadi ini maksud perkataan kakak senior tentang harapan dan keajaiban? Mimpi semalam, kakak senior. Jadi inilah yang sebenarnya ingin kau sampaikan kepadaku. Itulah sebabnya, semalam kau datang ke dalam mimpiku. Qing Ming terus bergumam sendiri. Namun, tiba-tiba dia terdiam. Sesaat kemudian, dia kembali tersadar. Meskipun kemampuan seorang penerus terbatas, selama warisan itu terus diteruskan dari generasi ke generasi, suatu hari pasti akan muncul seseorang yang benar-benar mampu mewarisi seluruh pemikiran dan kehendaknya. Namun, Yao Xian tidak mempercayai murid-muridnya. Dia berharap akan muncul seorang jenius sempurna yang dapat mewarisi seluruh kemampuan dan pemikirannya sekaligus. Padahal, cara itu tidak mungkin bisa mencapai tujuannya. Orang yang selalu berjalan sendirian, pada akhirnya akan memandang rendah orang lain. Jenius luar biasa seperti Yao Xian tentu menganggap tidak ada seorang pun di dunia ini yang cukup hebat. Di matanya, hanya seorang jenius yang layak mewarisi semua kemampuannya. Dulu, aku juga seperti itu. Tapi, ya Ocean, kau salah. Dan aku di masa lalu juga salah. Kakak, senior. Sekarang, aku akhirnya mengerti perkataanmu saat itu. Kalau bukan karena kami semua saling membantu sebagai saudara seperguruan, aku pasti tidak akan bisa memahami semua ini. Memikirkan hal itu, Qing Ming menggaruk kepalanya. Lalu tiba-tiba berkata, terima kasih atas kerja keras kalian. Ucapan itu membuat semua orang langsung terkejut. Ini benar-benar Qing Ming? Setan itu tidak sedang demam kan? Jangan-jangan dia sakit.
Cepat cari tabib. Mendengar itu, Qingming hanya tersenyum. Tenang saja kakak senior, aku tidak akan berjalan sendirian lagi. Selama Huashan masih ada, selama kehendak Huashan masih hidup di dunia ini, maka sekalipun ratusan tahun berlalu, kehendakku juga akan terus diwariskan. Karena kehendak saudara-saudara seperguruanku akan selalu bersamaku. Benar bukan? Dan para kakak senior yang telah lebih dulu pergi. Selama nama Huashan masih menjadi ikatan di antara kita. Kita tidak pernah benar-benar berpisah. Benar bukan? Kalau begitu, mari kita pulang. Kembali ke Huashan. Menjelang senja hari itu, pemimpin sekte telah menerima surat dari Hua Yingmen. Di dalam surat itu tertulis kabar tentang Qingming. Setelah mengetahui pengalaman yang dialami rombongan Qingming, mereka pun menjadi sangat khawatir. Untungnya, semuanya berakhir tanpa korban. Xuanzang sangat marah. Anak-anak itu adalah harapan seluruh Huashan saat ini. Keselamatan mereka jauh lebih penting daripada kepentingan sekte. Kalau setelah mereka pulang nanti, ketua sekte tidak memberi mereka pelajaran yang setimpal. Bagaimana kalau di masa depan, namun Yunjian justru tetap tenang? Kali ini mereka turun gunung bukan hanya berhasil mengembalikan jaringan informasi pengemis ke Huashan, tetapi juga mengembalikan kejayaan yang dulu bahkan sulit dibayangkan. Dalam segala hal, mereka layak mendapat pujian. Mendengar itu, ketua sekte pun mengangguk. Memang, kali ini mereka telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Melihat sikap kakak seniornya, Xuanzang pun memahami maksudnya dan tidak berkata apa-apa lagi. Tiba-tiba, aura yang datang dari luar gerbang gunung mendekat dengan cepat. Sepertinya Qingming dan yang lainnya sudah kembali. Tapi aneh, kenapa mereka begitu cepat? Melihat Xuanzong yang begitu gembira, Yunjian merasa agak tidak pantas jika ketua sekte sendiri sampai keluar menyambut mereka. Namun karena perasaannya memang begitu, hal itu juga terasa wajar. Saat mereka tiba di gerbang sekte, mereka langsung merasa ada yang tidak beres. Suara langkah kaki ini terlalu cepat. Benar saja, bahkan sebelum para murid sempat membuka gerbang. Prok! Qingming dan yang lain langsung menendang gerbang Huashan hingga hancur berkeping-keping. Ketua sekte, begitu bertemu, masing-masing dari mereka langsung mengangkat seorang tetua dan membawanya ke halaman kediaman ketua sekte. Yang lebih aneh lagi, Zhao Jie dan Liu Yixu langsung mencabut pedang dan berjaga di luar. Siapapun yang mendekat, mati! Para murid Huashan langsung tercengang. Mereka berani-beraninya menculik ketua sekte. Benar-benar, awalnya cuma satu orang gila, sekarang malah jadi satu rombongan orang gila. Sesaat kemudian, di halaman ketua sekte, ketiga tetua itu hanya bisa melongo. Baru saat itulah mereka sadar. Dari Nanyang sampai kembali ke Huashan, anak-anak itu sama sekali tidak berhenti berlari. Sepanjang perjalanan, mereka memandang siapapun seperti pencuri. Untung saja tidak ada yang tahu. Kalau sampai orang luar tahu Huashan mendapatkan pil Hunyuan, masalahnya akan besar. Begitu kotak tembaga dibuka, cahaya kemasan langsung memancar keluar. Aroma obat yang begitu murni segera memenuhi seluruh ruangan. Pada saat itu, seseorang perlahan membuka pintu dan masuk. Bai Tian langsung terkejut. Dia hampir saja mencabut pedang untuk membungkam orang itu. Namun ternyata yang datang adalah pengurus pavilion keuangan. Dia melirik kotak tembaga di tangan ketua sekte. Lalu melirik Qingming. Kemudian mengendus pelan. Hei, kalian anak-anak kecil. Barang bagus apa lagi yang kalian bawa pulang kali ini? Huashan akhirnya memperoleh pil Hunyuan yang selama ini diimpikan semua orang. Namun jika seluruh aset Huashan dijual, bahkan itu mungkin hanya cukup membeli bahan untuk membuat satu butir pil saja. Kini, lihat saja ekspresi pengurus pavilion keuangan. Dia benar-benar ingin merobek resep pil itu saat itu juga. Demi membesarkan satu orang ahli. Apa mungkin kita harus menghabiskan seluruh kekayaan yang baru susah payah dikumpulkan kembali? Mendengar itu, Qingming langsung berdiri. Kalau masalahnya cuma uang, berarti tidak ada masalah. Karena kita punya banyak uang. Begitulah, dengan bantuan kamar dagang Inhe, urusan pil Hunyuan pun berkembang sangat cepat. Namun karena persoalannya terlalu besar, untuk sementara mereka hanya mengumpulkan bahan dengan alasan ingin membuat pil Xishiang, resep kuno yang telah lama hilang. Pemimpin muda, kamar dagang, juga memahami situasinya. Setelah peristiwa Zhongnan dan Jianzhong, nama Huasian kini sedang menjadi pusat perhatian. Dalam keadaan seperti ini, jika sampai muncul kabar lain, berbagai sekte pasti akan mulai mewaspadai Huashan. Karena itu, dia tidak banyak bertanya mengapa pengurus pavilion keuangan meminta semuanya dirahasiakan. Hanya saja, sekilas melihat daftar bahan itu saja sudah jelas. Biayanya bukanlah jumlah yang kecil. Begitu pembicaraan beralih ke uang, pengurus pavilion keuangan langsung tersenyum. Bayar penuh di muka. Kurasa, ini sudah cukup. Yang dia keluarkan ternyata adalah mutiara bercahaya kelas terbaik dengan ukuran yang sama. Setiap butirnya bernilai sangat mahal. Bahkan, kemungkinan besar, jumlah itu masih jauh lebih banyak daripada biaya yang dibutuhkan untuk membeli semua bahan. Mendengar itu, pengurus pavilion keuangan menyipitkan matanya. Sepertinya, dia memang tidak sedang mempermainkan kita. Setelah rombongan kelompok dagang Inhe pergi, kepala pavilion keuangan akhirnya tak mampu lagi menyembunyikan senyum lebarnya. Kali ini benar-benar untung besar. Pemandangan yang sama juga terjadi di tempat pemimpin sekte. Di pavilion kelima, bahkan di kediaman Yunyan, semua orang tampak berseri-seri. Hanya Bechon yang masih bisa berpura-pura tetap tenang. Sementara itu, Baesang melihat dengan jelas perubahan yang terjadi di Huashan selama beberapa waktu terakhir. Para paman guru dan tetua selalu tersenyum sendiri tanpa alasan. Bahkan Qingming pun bertingkah aneh. Sesekali, dia datang menanyakan apakah mereka terlalu lelah berlatih. Setelah bertahun-tahun mengenalnya, perubahan mendadak seperti itu justru membuat semua orang ketakutan. Karena itu, Baesang sangat ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi selama perjalanan mereka. Namun yang ia dapat hanyalah jawaban tak berdaya dari Baekchon. Untuk saat ini, kami harus menjaga rahasia ini. Sixiang, ucapanmu itu benar-benar menyakitkan. Memangnya kau sudah tidak percaya pada kami lagi? Selama ini, sebelum Baksang selesai berbicara, Baekchon sudah mulai kehilangan kesabaran. Lalu, apa kau punya keberatan? Aku sudah bilang, nanti juga akan kuberitahu. Melihat ekspresi Baekchon, Baeksang benar-benar merasa seolah kakak seperguruannya itu kerasukan sesuatu. Begitulah, Huashan kembali menikmati hari-hari yang damai. Namun tak lama kemudian, sebuah kabar mendadak memecahkan ketenangan itu. Tuan Huang dari kelompok dagang Inhe datang sendiri ke Huashan karena urusan bahan obat. Semua orang awalnya mengira kelompok dagang Inhe pasti sudah berhasil mengumpulkan seluruh bahan yang dibutuhkan. Namun Tuan Huang hanya menggeleng dengan wajah penuh penyesalan. Permintaan Huashan kali ini, kami tidak mampu memenuhinya. Bahkan menurut perkiraanku, tak ada satupun kelompok dagang di dataran tengah yang sanggup melakukannya. Mendengar itu, Qingming langsung panik. Jadi, pil Hunyuanku semakin berbicara.
ia semakin gelisah. Baekjeon dan Yun yang benar-benar khawatir Qingming akan mengamuk saat itu juga. Untungnya, setelah mereka bertanya lebih lanjut, akhirnya diketahui bahwa kelompok dagang Inhei sebenarnya bukan tidak mampu mendapatkan logam es laut utara, bahan yang paling sulit dicari. Masalah terbesar justru terletak pada sebuah tanaman yang terlihat sangat biasa, rumput zimu. Meskipun tanaman itu sendiri tidak memiliki khasiat yang terlalu istimewa, masalahnya adalah tanaman tersebut hanya tumbuh di wilayah yang sangat khusus, dan wilayah itu berada di luar dataran tengah, melibatkan 5 kekuatan besar yang dikenal sebagai 5 aliran bela diri perbatasan, yaitu bela diri es laut utara, bela diri darah Moluo, bela diri Potala, bela diri matahari laut selatan, bela diri binatang Nanman. Konon, kekuatan masing-masing tidak kalah dari sekte manapun dalam 9 sekte dan 1 perkumpulan. Sedangkan rumput zimu hanya tumbuh di wilayah kekuasaan bela diri binatang Nanman. 100 tahun yang lalu, saat sekte iblis menyerbu dengan besar-besaran, kekuatan dataran tengah menganggap tidak perlu membuang kekuatan tempur untuk membantu wilayah perbatasan. Akibatnya, korban di dataran tengah kemudian menjadi sangat besar. Setelah perang berakhir, bela diri binatang Nanman pun memutuskan hubungan dengan orang-orang dataran tengah. Yang paling dirugikan akibat keputusan itu adalah para pedagang teh yang selama ini berdagang dengan Yunan. Kini, pedagang dari dataran tengah sudah tidak mungkin lagi melakukan perdagangan dengan wilayah tersebut. Mendengar penjelasan itu, pemimpin sekte langsung memahami bahwa persoalan ini jauh lebih rumit daripada yang dibayangkan. Namun, para ahli ramuan juga menjelaskan, pil Hunyuan hanya bisa dibuat jika seluruh bahan dikombinasikan secara sempurna dengan metode pemurnian khusus. Jika salah satu bahan diganti, hasilnya kemungkinan besar justru akan berakibat buruk. Qingming langsung menyimpulkan. Jadi intinya, orang-orang bela diri binatang Nanman itu sengaja cari gara-gara. Bahkan sebatang rumput pun mereka tidak mau memberikannya kepada kita. Sialan, mereka mau cari mati. Tahan dia. Namun kali ini, sekeras apapun Baekjeon dan Yun yang berusaha menghentikannya, mereka tetap tidak sanggup menahan Qingming yang mulai mengamuk. Dalam pandangannya, orang-orang itu memang sedang minta dipukuli. Kalau tidak dihajar, mereka pasti tidak akan mau memberi jalan. Kalau begitu, aku akan pergi menghancurkan kepala mereka, lalu membawa pulang rumput zimu. Bukankah masalahnya selesai? Baekjeon masih berusaha membujuknya. Itu salah satu dari 5 aliran bela diri perbatasan. Kalau kau membuat masalah di sana, 10 nyawamu pun tidak akan cukup. Namun Qingming sama sekali tidak peduli. Kenapa aku yang harus mengkhawatirkan kepalaku? Yang seharusnya mengkhawatirkan kepala mereka adalah mereka sendiri. Entah mengapa, semua orang tiba-tiba merasa ucapan Qingming terdengar masuk akal. Namun Jogul masih belum mengerti. Kenapa kita tidak menyewa orang dari daerah lain saja untuk membelikan rumput zimu? Mendengar pertanyaan itu, Tuan Huang justru menyipitkan matanya. Anak ini ternyata cukup berbakat dalam urusan berdagang. Sayangnya, para pedagang dari wilayah barat yang berdagang dengan Yunan sudah lama menandatangani perjanjian. Mereka dilarang menjual barang-barang dari sana ke dataran tengah. Tujuan mereka adalah wilayah Nanman, salah satu dari 5 aliran bela diri perbatasan. Kalau begitu, pada akhirnya, sepertinya satu-satunya cara yang tersisa adalah mereka pergi sendiri ke Yunan. Mereka harus mendapatkan rumput zimu. Apapun yang terjadi, bagaimanapun juga, ini menyangkut hal yang paling penting bagi Qingming. Apakah ia bisa menghajar seluruh dunia persilatan atau tidak? Qingming, apakah kau yakin? Yakin bisa membawa pulang rumput zimu tanpa terluka sedikit pun? Mendengar itu, Qingming langsung menepuk dadanya. Tentu saja! Aku pasti bisa menghancurkan kepala orang-orang itu, lalu membawa pulang seluruh rumput zimu. Melihat keyakinannya, Hyun yang tidak lagi ragu. Ia segera menyuruh Hyun Sang menyiapkan bekal perjalanan. Namun, tiba-tiba, Hyun Sang menghentikannya. Dengan wajah penuh rahasia, ia menarik pemimpin sekte ke samping. Harus diakui, ia benar-benar sangat mengkhawatirkan anak-anak itu. Karena panik, ia pun mengusulkan agar mereka menyiapkan satu jaminan tambahan. Hyun yang berpikir cukup lama. Ia benar-benar tidak mengerti apa lagi yang bisa mereka siapkan untuk Qingming dan yang lainnya. Oh, itu! Berikan saja kepada anak-anak pil Hunyuan. Pil Hunyuan. Ucapan itu langsung membuat Hyun yang terkejut. Belum tentu mereka bisa membawa pulang rumput zimu. Sementara saat ini, seluruh Huasian hanya memiliki 20 butir pil Hunyuan yang tersisa. Namun, sayangnya, Hyun yang tidak mampu membantah adik seperguruannya. Akhirnya, mereka kembali mengumpulkan beberapa murid di halaman kediaman. Di hadapan mereka, 5 butir pil Hunyuan yang berkilau terang membuat Yun Yang sampai meragukan penglihatannya sendiri. Memang benar, pil-pil itu berhasil mereka peroleh. Tetapi mengingat masa depan Huashan bergantung pada benda tersebut, tak seorang pun pernah membayangkan mereka akan mendapat kesempatan meminumnya secepat ini. Sebenarnya, Hyun yang juga tahu, jika anak-anak itu meminum pil Hunyuan sebelum berangkat ke wilayah bela diri binatang, perjalanan mereka akan jauh lebih aman. Namun menurut rencana semula, pil Hunyuan seharusnya disimpan sebagai penyelamat nyawa apabila suatu hari nanti mereka mengalami luka berat. Hanya saja, melihat adik seperguruannya begitu bersikeras. Jika rumput zimu benar-benar bisa dibawa pulang, maka keputusan ini masih bisa diterima. Memikirkan hal itu, Hyun yang akhirnya merasa sedikit lega. Baekjeon dan yang lainnya juga memahami seluruh pertimbangan tersebut. Karena itulah, mereka menerima hadiah dari sekte dengan penuh rasa syukur. Kemudian, masing-masing mengambil satu pil Hunyuan dan duduk bersila di halaman. Saat pil itu masuk ke dalam tubuh, tak seorang pun tahu sebesar apa manfaat yang akan mereka peroleh. Namun, ada satu hal yang mereka yakini. Beban yang dipikul oleh 5 butir pil Hunyuan ini sama sekali tidak ringan. Perlahan, saat khasiat obat mulai bekerja, Baekjeon dapat merasakannya dengan sangat jelas. Pil itu bagaikan setetes mata air jernih, tanpa perlu diarahkan. Ia langsung mengalir masuk ke dantiannya, namun hanya dalam sekejap. Kekuatan dalam tubuhnya membesar dengan luar biasa, seolah-olah muncul begitu saja dari ketiadaan. Energi dalamnya menjadi sangat besar dan sangat ganas. Bahkan, terasa, jika ia membuka mulut, energi tak kasat mata itu akan menyembur keluar. Namun, seberapapun ia telah mempersiapkan diri sebelumnya, hentakan itu tetap jauh melampaui dugaannya. Kini ia tak punya pilihan selain mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mengendalikan aliran energi yang terus berdatangan tanpa henti. Pil Hunyuan tampaknya memiliki kekuatan yang sangat ajaib. Bukan hanya meningkatkan tenaga dalamnya secara drastis, tetapi juga memperlebar jalur meridiannya. Setiap detik, rasanya tubuhnya sedang dibersihkan dari segala kotoran dan ketidaksempurnaan. Seluruh indranya seakan terlahir kembali. Beberapa saat kemudian, gelombang energi yang bergulung seperti ombak itu akhirnya mulai mereda. Keempat murid itu mengerti, mustahil bagi mereka menyerap seluruh khasiat pil Hunyuan dalam satu waktu. Namun energi obat tersebut sudah sepenuhnya tersegel di dalam tubuh mereka. Sisanya, tinggal mereka serap sedikit demi sedikit di masa mendatang. Baekjeon akhirnya mengembuskan napas panjang. Meski tubuhnya masih mengeluarkan bau kotoran yang menyengat, perasaan penuh tenaga di dalam tubuhnya membuatnya memiliki ilusi. Seolah
Sekarang, tidak ada yang tidak bisa ia lakukan. Namun saat Baekjeon mengangkat kepalanya, menatap pemimpin sekte, ia justru melihat mata mereka berdua membelalak, seolah sedang menyaksikan sesuatu yang sangat mengerikan. Mengikuti arah pandangan mereka, barulah ia menyadari kenapa Qingming melayang di udara. Selain itu, tubuh Qingming memancarkan cahaya 5 warna. Jangan-jangan itu lingkaran kesempurnaan bela diri yang legendaris, bukan kan pil Hunyuan yang dia makan? Jangan-jangan berbeda dengan milik kita. Bahkan, saat seluruh ruangan mulai bergetar, rasanya sesuatu yang luar biasa besar akan segera terjadi. Di saat yang sama, Baeksang sedang berjalan di lereng gunung sambil tenggelam dalam pikirannya. Menurutnya, Huashan belakangan ini selalu memberi perasaan yang membuat hati gelisah. Sejak rombongan itu pulang dari Nanyang, bahkan para tetua pun terlihat seperti sedang melayang karena terlalu bahagia. Meski harus diakui, dibandingkan masa lalu, kehidupan sekarang memang jauh lebih baik. Namun sesekali, ia masih merindukan Huashan yang dulu. Huashan yang tenang, tempat pertapaan yang damai. Saat sedang berpikir seperti itu, ia tiba-tiba melihat cahaya yang sangat terang memancar dari halaman kediaman pemimpin sekte. Namun, dalam sekejap, seluruh bangunan itu mulai retak dan hancur. Suatu gelombang benturan meledak dari dalam keluar. Tapi, kenapa tempat sepenting ini? Bagaimana bisa hancur berkeping-keping begitu saja? Sementara itu, Baitian sudah kehilangan ketenangannya. Dasar orang gila. Bahkan saat mengedarkan Chi pun tidak bisa tenang. Melihat kediamannya berubah menjadi puing-puing. Hati Xuanchong benar-benar terasa sakit. Namun ketika mendengar kepala pavilion keuangan berkata bahwa bangunan itu bisa dibangun kembali, ia tiba-tiba merasa sedikit lega. Tunggu. Di mana Qingming? Beberapa saat kemudian, dari pusat ledakan, sosok Qingming perlahan muncul di tengah kepulan debu. Dilihat dari auranya sekarang. Sepertinya dia menjadi jauh lebih kuat lagi saat Qingming mulai sadar. Ia langsung berseru, "Paman Guru, kakak senior. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa Huashan diserang seseorang?" Melihat Qingming masih memasang wajah yang sama menyebalkannya, seperti biasa, Xuanchong dan yang lainnya akhirnya menghela napas lega. Namun, cahaya 5 warna yang tadi muncul, mungkinkah itu benar-benar Wuqi Chaoyuan yang legendaris? Mengenai hal itu, bahkan Xuanchong sendiri tidak bisa memastikannya. Menurut legenda, seseorang yang mencapai tingkat Wuqi Chaoyuan akan memancarkan cahaya 5 warna ke seluruh tubuhnya saat mengedarkan Qi. Tetapi keadaan Qingming barusan juga tidak sepenuhnya seperti itu. Sulit untuk dipastikan. Lagi pula, tadi semuanya juga dipengaruhi oleh efek pil Hunyuan. Lalu, seberapa kuat Qingming sekarang? Bahkan, Xuanchong pun tidak mampu menilainya. Yang pasti, dari aura yang ia rasakan sekarang, Qingming sudah menjadi sangat kuat. Sementara Qingming sendiri juga diam-diam merasakan perubahan dalam tubuhnya. Dari segi jumlah tenaga dalam, memang masih belum menyamai dirinya di kehidupan sebelumnya. Namun, kemurnian Qi yang dimilikinya sekarang jauh melampaui dirinya pada masa lalu. Dulu, pil Suemai memang telah membersihkan kotoran di dalam tubuhnya. Tetapi, kali ini, ia benar-benar merasa seperti telah terlahir kembali. Aku selalu mengira, selain berlalunya waktu, mustahil tenaga dalamku bisa bertambah lagi. Tapi kalau dengan pil Hunyuan, begitu memikirkan hal itu, Qingming kembali melirik kotak berisi pil tersebut. Melihat tatapan itu, Xuanchong langsung ketakutan. Apapun yang terjadi, persediaan pil yang tersisa tidak boleh lagi berkurang. Baginya, pil-pil itu adalah penyelamat nyawa para murid Huashan di masa depan. Jadi, maksudnya pil-pil ini akan disimpan untuk keadaan darurat. Kalau begitu, pemimpin sekte, perjalanan kami ke Yunan kali ini memikul tanggung jawab besar demi kebangkitan Huashan. Mencari rumput zimu di wilayah luar perbatasan adalah kewajiban kami. Tapi di tempat sejauh dan seberbahaya itu, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Pemimpin sekte, demi Huashan, Qingming rela menerjang lautan api dan gunung pedang, bahkan mati pun aku tak keberatan. Tapi kalau seandainya para paman guru terluka parah, kalau saat itu kebetulan aku punya 1 pil Hunyuan, tidak, 3, maksudku, 5 pil Hunyuan. Mungkin saja, nyawa semua orang bisa diselamatkan. Qingming cuma minta 5 butir, pemimpin sekte. Pasti setuju kan? Begitulah. Xuanchong kembali menjadi korban perampokan Qingming. Melihat isi kotak pil berkurang hampir separuh, hatinya benar-benar terasa berdarah. Sedangkan Qingming sendiri menatap pil-pil di tangannya dengan air liur yang hampir menetes. Kalau bukan karena para adik seperguruannya, segera menghentikannya. Xuanchong benar-benar sudah ingin bertarung matian dengan Qingming. Beberapa saat kemudian, ia akhirnya berhasil menenangkan diri. Lalu ia menghela napas pelan. Qingming, sebenarnya, aku juga merasa tidak enak. Aku selalu menyuruh kalian melakukan tugas-tugas berbahaya. Tapi, demi Huashan, aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Mendengar itu, justru Qingming yang mulai menghiburnya. Hal itu membuat Xuanchong semakin merasa anak ini begitu istimewa. Kadang-kadang, ia bahkan merasa dirinya lah yang seperti anak kecil. Sementara Qingming justru lebih seperti orang yang lebih tua. Walaupun perasaan aneh itu segera menghilang. Kemudian Xuanchong berkata dengan serius, "Anak-anak, ingat, baik-baik. Perguruan-perguruan di luar perbatasan memiliki budaya yang sangat berbeda. Aturan yang berlaku di dataran tengah mungkin sama sekali tidak berguna di sana. Jadi kalian harus sangat berhati-hati. Mengerti?" Qingming langsung mengangguk. "Tenang saja. Pemimpin sekte, kalau bicara baik-baik tidak berhasil. Benda ini masih bisa dipakai." Sambil berkata begitu, ia mengangkat pedangnya. Melihat itu, Xuanchong tiba-tiba mulai meragukan apakah keputusan mengizinkan mereka pergi benar-benar keputusan yang tepat. Untungnya, Baitian segera berbicara dengan nada yang tenang seperti angin musim semi, sehingga Xuanchong sedikit merasa lega. Namun baru beberapa kalimat diucapkan, Qingming langsung menyela dan membuat Baitian kehilangan kesabarannya. Entah sejak kapan, Baitian yang biasanya begitu tenang dan sopan, mulai tertular kebiasaan Qingming. Bagaimanapun juga, semuanya sudah diputuskan. Xuanchong kemudian berkata kepada Baitian, dalam perjalanan kali ini, kau akan menjadi wakilku. Ucapanmu adalah ucapan Huashan. Sikapmu adalah sikap Huashan. Jangan buru-buru menolak. Aku yakin, kalau itu kau, pasti bisa melakukannya." Setelah itu, rombongan pun resmi memulai perjalanan mereka. Xuanzang masih terlihat khawatir. Ia bertanya apakah dirinya perlu ikut sebagai pemimpin rombongan. Namun, mengenai hal itu, Kepala Pavilion Keuangan dan Xuanchong ternyata sudah lama sepakat, pengalaman hanya bisa diperoleh setelah seseorang berani melangkah sendiri. Memang, hal itu akan membawa rasa takut. Tetapi hanya dengan memikul beban seperti itulah, anak-anak muda bisa benar-benar tumbuh. Sekalipun para tetua ikut bersama mereka sekarang, hasilnya mungkin tidak akan banyak berbeda. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menjadi penghalang bagi proses pertumbuhan para murid. Karena itu, mereka hanya bisa percaya bahwa para leluhur Huashan akan melindungi anak-anak itu. Begitulah, Xuanchong berdiri lama di depan gerbang Huashan, memandangi kepergian mereka.
Saat ia baru saja hendak berbalik untuk kembali, tiba-tiba seorang tamu datang berkunjung. Apakah Anda pemimpin sekte Huashan? Bolehkah saya meminta segelas air? Aku datang untuk melakukan perjalanan. Sesuai janji dengan naga Huashan. Demi mencari satu jenis tanaman obat. Sepertinya aku tetap terlambat selangkah. Demi mencari tanaman obat itu, Qingming dan rombongannya kembali melakukan perjalanan jauh. Namun, baru saja mereka tiba di Kabupaten Huayin, mereka bertemu dengan tuan muda dari kamar dagang In. 4 kereta kuda yang megah dan berkilau itu langsung menarik perhatian semua orang. Bahkan menutupi ucapan kusir yang sedang menawarkan jasanya. Namun, yang menarik perhatian Qingming bukanlah kemewahan kereta itu, melainkan betapa mahalnya harga kereta tersebut. Baginya, jika tujuannya ke Yunan, berlari dengan mengerahkan Qinggong justru akan jauh lebih cepat daripada naik kereta. Tentu saja, hanya dia seorang yang berpikir demikian. Bahkan Liu Shigu berkata, kurasa cuma orang sinting itu yang bisa berlari lebih cepat daripada kuda. Namun, informasi mengenai perguruan binatang liar Nanman memang sangat sedikit di dunia persilatan dataran tengah. Sekalipun mereka melewati Sichuan dan bertanya kepada Gaibang, belum tentu mereka akan mendapatkan informasi yang berguna. Perguruan itu sudah lama memutus hubungan dengan dataran tengah. Yang masih tersisa hanyalah kabar bahwa mereka sangat mahir dalam teknik tubuh luar dan teknik berburu. Mendengar itu, Qingming justru tidak menganggapnya sebagai masalah. Seperti apa mereka bukanlah hal yang penting. Yang penting, seberapa kuat mereka. Saat itu, ketika kultus iblis mengamuk, sasaran utama mereka memang adalah sekte-sekte di luar perbatasan. Setelah wilayah luar dibantai, selain Istana Es Laut Utara, hampir semua kekuatan besar mengalami kerugian besar. Sekarang baru berlalu sekitar 100 tahun. Kalau tidak ada kejadian khusus, mustahil mereka sudah benar-benar pulih. Namun, demi berjaga-jaga, Qingming tiba-tiba meminta kereta berhenti. Di depan, ada kota kecil. Tindakannya yang mendadak membuat semua orang kebingungan. Mereka saling berpandangan. Tak ada yang tahu apalagi yang akan dilakukan orang ini. Qingming menoleh kepada Zhao Ji. Kenapa kau tidak membawa buntalanmu? Zhao Ji menjawab dengan serius. Aku takut kalau kubawa turun, kereta ini malah langsung pergi. Yingjong memandangnya tanpa berkata-kata. Kau pikir kalau buntalanmu masih di atas kereta, kusirnya tidak akan pergi? Zhao Ji tertegun. Beberapa saat kemudian, barulah ia sadar. Oh, benar juga. Tak lama kemudian, Qingming menatap Baitian dengan sungguh-sungguh. Paman, guru, dalam perjalanan ke makam pedang waktu itu, berapa banyak bantuan yang sudah kalian berikan kepadaku? Kalimat sederhana itu membuat Baitian terdiam. Walaupun sekarang ia sudah mampu membuat bunga plum bermekaran dengan pedangnya, ia tahu betul. Saat itu, dirinya hanya menjadi pendukung Qingming. Kecepatan pertumbuhan Qingming terlalu luar biasa. Sementara itu, tugas yang mereka hadapi semakin berbahaya. Walaupun mereka berjalan bersama, mereka perlahan tidak mampu lagi mengikuti langkah Qingming. Melihat ekspresi mereka, Qingming pun berkata, perjalanan ke Yunan kali ini mungkin jauh lebih berbahaya daripada makam pedang. Dengan kemampuan paman guru, bibi guru, dan kakak senior saat ini, nyawa kalian bisa terancam. Karena itu, aku sudah memikirkan satu cara. Kalian sudah meminum pil Hunyuan, selama energi obat di dalam tubuh kalian bisa diserap sepenuhnya. Tenaga dalam kalian setidaknya akan meningkat 2 kali lipat. Tentu saja, dalam keadaan normal, untuk menyerap seluruh energinya diperlukan waktu bertahun-tahun. Tapi, sekarang, aku bisa membuat kalian melakukannya hanya dalam waktu 1 bulan. Mendengar itu, Baitian langsung terkejut. Benarkah? Qingming mendengus. Kapan aku pernah berbohong? Semua orang serempak menjawab. Sering sekali. Walaupun terdengar tidak masuk akal, mereka tetap sulit menyembunyikan rasa gembira. Qingming kembali bertanya, Paman, Guru, apakah kalian pernah mendengar teknik pemijatan titik akupuntur? Baitian mengangguk. Maksudmu membuka jalur meridian dengan memukul atau memijatnya? Namun sebelum ia selesai berbicara, semua orang tiba-tiba tersentak bersamaan. Mereka langsung mengerti apa yang dimaksud Qingming. Qingming pun tersenyum. Betul. Kalau aku bilang nanti saat melakukannya aku tidak membawa perasaan apapun, itu jelas bohong. Jadi, semoga kalian mengerti apa yang akan kulakukan nanti. Semuanya kulakukan dengan perasaan yang sangat mendalam. Saat matahari mulai terbenam. Di kediaman pemimpin sekte Wudang, seluruh Wudang sedang merenungkan kesalahan mereka yang dahulu sempat dibutakan oleh keserakahan. Untungnya, peristiwa itu tidak sampai menimbulkan bencana yang lebih besar. Apakah puncak ilmu bela diri? Benar-benar hanyalah kehampaan. Lalu pemimpin sekte berkata, namun ada satu hal yang masih belum kupahami. Kau bilang, kau bertarung imbang dengan seorang anak dari Huashan. Benarkah? Sisan mengangguk perlahan. Jika pertarungan itu terus berlanjut, aku masih yakin bisa mengalahkannya. Tapi masalahnya, bahkan aku sendiri tidak tahu berapa lama waktu yang kubutuhkan. Kalau begitu, kemenangan seperti itu sudah tidak lagi memiliki arti. Dengan kata lain, kekuatan kami berdua sudah berada di tingkat yang sama. Mendengar itu, mata pemimpin sekte Wudang langsung menyipit. Kalau benar seperti yang dikatakan Shusan, berarti selisih kekuatan mereka sudah sangat kecil. Begitu kecil, hingga sedikit keberuntungan saja bisa menentukan siapa yang menang. Tak kusangka, ternyata benar-benar ada anak ajaib seperti itu. Namun, kita tidak perlu terlalu memedulikannya. Memang, dia jelas seorang jenius. Tetapi, apa yang bisa dilakukan seorang jenius tetaplah terbatas. Huashan sekarang sudah begitu terpuruk. Pada akhirnya, dia hanya akan terseret oleh sektenya sendiri dan menyia-nyiakan bakatnya. Namun Shusan menggeleng pelan karena pernah berhadapan langsung dengan Qingming. Ia memiliki penilaian yang berbeda. Anak itu bukan hanya memiliki bakat bela diri yang luar biasa, gaya bertindaknya yang tegas, serta kemampuan mengambil keputusan juga jauh melampaui orang biasa. Bahkan, aku pernah menawarkan posisi pemimpin sekte Wudang kepadanya. Mendengar itu, raut wajah pemimpin sekte Wudang berubah serius. Ia tahu betul, seorang tetua sebenarnya tidak memiliki hak menentukan penerus posisi pemimpin sekte. Tetapi Shusan tetap mengucapkan tawaran seperti itu. Dengan kemampuan seorang diri, paling-paling, dia hanya bisa membuat namanya semakin terkenal. Namun untuk membangkitkan sebuah sekte, itu mustahil. Dia bukan hanya harus menyatukan kekuatan semua orang, tetapi orang-orang itu juga harus memiliki keyakinan yang sama teguhnya. Dia hanya seorang anak. Bagaimana mungkin aku bisa percaya bahwa dia mampu melakukan semua itu? Kalau begitu, tingkatkan saja kewaspadaan terhadap Huashan secukupnya. Anggap saja urusan ini selesai. Sekalipun anak itu memahami semua hal tersebut, bakat bukanlah sesuatu yang bisa diciptakan hanya dengan tekad semata. Setelah itu, Shusan pun meninggalkan kediaman pemimpin sekte. Sambil menatap cangkir teh di tangannya, sang pemimpin sekte terdiam merenung. Andai saja benar-benar terjadi sesuatu yang tak terduga, mungkin, namun baru sampai di situ, dia malah menertawakan pikirannya sendiri. Terlalu mengada-ada. Sepertinya, aku terlalu banyak berpikir. Keesokan paginya, Baekchan sudah terkapar seperti anjing mati. Dalam keadaan setengah sadar, Yingjong kebingungan. Kenapa aku bisa tertidur di sini? Oh iya,
Waktu itu aku masih memprotes iblis itu, tapi dia pura-pura tidak mendengar, lalu langsung menerjangku. Setelah itu, sepertinya aku langsung pingsan. Hah, benar-benar malas bangun. Begitu semua orang bangun, kami pasti harus mengulang siksaan neraka itu lagi. Saat sedang berpikir demikian, terdengar suara seseorang menghirup napas kesakitan dari sampingnya. Begitu menoleh, ternyata Zhao Ji. Zhao Ji, kau terluka? Namun Zhao Ji berkata sambil meringis. Kakak senior, tenaga dalamku bertambah. Tenaga dalam sialan ini malah menyembuhkan luka-lukaku. Bukankah itu berarti aku harus menjalani siksaan itu lagi? Mendengar itu, Ying Jong pun ikut tercengang. Dia refleks mengedarkan tenaga dalamnya sendiri, lalu langsung membeku. Benar juga. Kenapa? Kenapa tadi dia tidak langsung melumpuhkanku saja? Setidaknya, aku tidak perlu dipukuli lagi. Jelas-jelas aku dipukuli. Tapi tenaga dalamku malah menjadi lebih kuat. Ini benar-benar tidak masuk akal. Saat itu, Baekchon juga terbangun. Namun, entah sudah berapa kali dia dipukuli, sampai-sampai tubuhnya masih belum pulih sepenuhnya. Apa yang kalian bisik-bisikan? Untuk menghasilkan efek seperti ini, aku sudah bersusah payah. Hanya saja, metode yang kupakai sedikit berbeda dari teknik mendorong sirkulasi tenaga. Aku cuma menambahkan satu langkah, yaitu menghajar kalian habis-habisan. Mendengar itu, Baekchon akhirnya tak bisa menahan diri lagi. Lepaskan aku, Yingjong. Demi kedamaian dunia, aku harus menebas bocah itu. Beberapa saat kemudian, Baekchon menghela napas panjang. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa mereka harus dipukuli seperti ini. Melihat itu, Qingming menusuk dada Baekchon dengan jarinya. Paman guru, bukankah setiap otot di tubuh kalian membesar karena mengalami robekan, luka membengkak? Tulang yang patah menjadi lebih kuat setelah pulih. Memang kasusnya tidak persis sama, tapi pada dasarnya prinsipnya begitu. Terdengar konyol bukan? Tapi menggunakan luka yang dipadukan dengan ramuan obat memang merupakan salah satu metode latihan. Di Huashan juga ada latihan yang mirip bukan? Saat paman guru pertama kali menggunakan pedang kayu, bukankah telapak tanganmu berkali-kali robek? Tapi sekarang, meski berlatih pedang seharian, apakah itu masih terjadi? Sesuatu yang berlebihan memang tidak baik. Tapi kalau dilakukan secukupnya, tenaga dalam juga bekerja dengan prinsip yang sama. Karena efek pil hunyuan di dalam tubuh kalian sudah tersimpan qi yang sangat besar. Kalau dipadukan dengan luka dalam pada tingkat tertentu, tubuh kalian akan secara pasif menyerap qi itu dengan sangat cepat. Selama qi-nya masih cukup, luka akan sembuh. Bahkan tubuh akan menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Mengerti? Mendengar penjelasan itu, mereka semua hanya bisa terpana. Tak ada lagi yang sanggup mereka ucapkan. Qingming, tak kusangka otakmu bisa bekerja sebaik ini. Namun, mereka tidak tahu. Semua pengetahuan itu diperoleh Qingming setelah mengalami penderitaan yang tak terhitung di medan perang. Bahkan demi menyesuaikan dengan kemampuan mereka, dia sebenarnya sudah memukul dengan sangat ringan. Ayolah, kalian tidak usah terlalu memikirkannya. Anggap saja, ini sebagai latihan tanding. Lagi pula, setiap kali kalian bertanding denganku, hasilnya juga cuma dipukuli. Kalau berpikir seperti itu, bukankah hati kalian jadi lebih lega? Tenang saja, kalian tidak akan mati. Aku belum pernah dengar ada orang mati karena latihan, bukan? Mendengar itu, Baekchon hanya bisa pasrah. Kalau dipukuli memang bisa membuat orang cepat menjadi kuat. Berarti kau juga harus hati-hati. Kalau sampai wajahmu yang memang sudah tidak enak dipandang itu bertambah satu bekas luka, kau pasti akan jadi lebih menyebalkan. Mendengar balasan itu, Qingming justru tersenyum puas. Itulah sebabnya aku menyukai paman guru. Tak peduli seberapa keras tekanan yang diterimanya, dia tidak pernah menyerah. Paman guru, kemarilah, biar kulihat. Dengan kemampuanmu, ombak sebesar apa yang bisa kau buat? Begitulah, 5 hari pun berlalu. Memandangi bulan musim gugur yang mulai terasa dingin, kusir kereta benar-benar tak habis pikir. Bahkan orang dengan fisik sekuat apapun seharusnya sudah tidak sanggup lagi jika dipukuli selama 5 hari berturut-turut. Namun orang-orang ini justru lebih bersemangat dibanding hari pertama. Aura mereka semakin kuat dari hari ke hari. Bahkan luka-luka di tubuh mereka selalu sembuh sebelum hari berikutnya tiba. Gunakan kekuatan pada kuda-kudamu. Sial. Bagian bawah tubuh. Sudah setahun aku mengingatkan. Sudah berkali-kali kukatakan. Kenapa kalian tidak juga memperbaikinya? Sepertinya yang berkembang dari kalian hanya kemampuan berpura-pura saja. Sebelum aku kembali, segera edarkan tenaga dalam dan atur napas. Manfaatkan waktu untuk beristirahat. Mendengar itu, Baekchon hendak bertanya Qingming mau pergi kemana. Namun saat mengangkat pandangan, ia langsung terpaku. Sementara itu, Xiao Jie tak kuasa mengumpat saat melihat Qingming pergi. Semoga saja kau jatuh sampai mencium tanah. Namun ucapan itu sudah tidak lagi terdengar di telinga Baekchon. Ia hanya menatap kosong ke arah punggung Qingming yang semakin menjauh. Orang itu, bagaimana mungkin? Melihat reaksinya, yang lain pun memandangnya dengan penasaran. Paman guru, ada apa? Namun Baekchon justru balik bertanya. Ngomong-ngomong, apa kalian pernah melihat Qingming berkeringat? Yingjong tampak kebingungan. Dia juga manusia, tentu saja. Namun sebelum menyelesaikan ucapannya, ia tiba-tiba terdiam. Sepertinya, tak seorang pun dari mereka pernah melihat Qingming berkeringat. Bahkan saat berada di makam pedang, Qingming bertarung layaknya monster. Karena itulah, mereka sama sekali tidak pernah merasa ada yang aneh. Tapi barusan aku melihatnya dengan jelas. Rambut di belakang kepalanya basah kuyup oleh keringat. Monster yang bahkan mampu bertarung seimbang melawan tetua wudang. Meski kita sudah meminum pil hunyuan, tetap mustahil bisa dibandingkan dengannya. Kalau begitu, hanya ada satu penjelasan. Dengarkan aku. Sementara itu, Qingming sudah berjalan cukup jauh. Dia benar-benar kelelahan. Membantu orang lain mempercepat penyerapan tenaga dalam dengan menggunakan tenaga sendiri. Bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sembarang orang. Pengendalian kekuatannya harus benar-benar tepat. Dia tidak boleh sampai melukai mereka. Tetapi di saat yang sama juga harus menyalurkan tenaga dalamnya ke tubuh mereka. Kalau bukan karena dirinya juga telah meminum pil hunyuan, bahkan Qingming sendiri tidak akan berani mencoba cara seperti itu. Kenapa aku harus menyiksa diriku sendiri begini? Tepat pada saat itu, angin musim gugur bertiup pelan. Sehelai daun jatuh dan tepat mengenai wajah Qingming yang berniat beristirahat sejenak. Rasanya seolah-olah kakak senior kepala sekte kembali berbicara di samping telinganya. Qingming mengerti. Meskipun sekarang ia tidak bersusah payah melakukan semua ini. Suatu hari nanti, Baekchon dan yang lainnya tetap akan mampu menyerap seluruh qi itu. Namun masalahnya terletak pada kata suatu hari nanti. Meskipun semua orang pada akhirnya bisa mencapai puncak gunung yang sama, orang yang tiba lebih dulu dan yang tiba belakangan tetap akan berbeda. Semakin lama waktu berlalu, semakin besar pula jarak di antara mereka. Memang, orang yang melangkah lebih dulu selalu harus menempuh jalan yang lebih sulit.
Tapi entah kenapa, melihat mereka semakin kuat dari hari ke hari. Aku selalu ingin mengajari mereka lebih banyak. Aku ingin mereka menjadi lebih kuat, lebih cepat. Yang paling membuatku lega adalah tekad mereka jauh lebih kuat dibanding diriku di masa lalu. Kakak senior kepala sekte. Kalau aku bisa membimbing mereka, lalu membiarkan mereka mengajari adik-adik seperguruan yang lain, jika proses itu terus diwariskan, maka Huashan benar-benar akan menjadi semakin kuat. Memikirkan hal itu, Qingming tidak membuang waktu lagi. Dalam waktu kurang dari secangkir teh, ia sudah memulihkan seluruh tenaga dalamnya. Mungkin hari itu akan datang lebih cepat daripada yang kubayangkan. Pada saat itu, mereka tidak akan lagi menjadi bebanku. Mereka akan menjadi rekan yang bisa kupercayai untuk membimbing generasi berikutnya. Enak sekali hidup mereka. Apa mereka tahu betapa capeknya aku sekarang? Tak lama kemudian, Qingming kembali ke perkemahan. Seseorang berkata dengan ragu, Qingming, kalau kau lelah, beristirahat sebentar juga tidak apa-apa. Oh, tenagamu cuma segitu. Bagaimana kalau kutusuk beberapa titik akupunturmu agar aliran darahmu lebih lancar? Pasti badanmu akan terasa lebih nyaman. Mendengar itu, Qingming menyeringai. Sepertinya kalian memang belum cukup diberi pelajaran. Kalau begitu, akan kupenuhi keinginan kalian. Serang, habisi dia dengan satu jurus. Hancurkan kepalanya. Namun dalam hati Qingming justru tertawa senang. Orang-orang ini benar-benar cocok denganku. Kakak senior, kepala sekte. Huashan yang seperti ini. Juga tidak buruk. Begitulah. Rombongan akhirnya tiba di Chengdu. 4 kereta kuda yang tampak begitu megah, sangat kontras dengan 4 orang yang turun dari kereta dalam keadaan lesu. Pemandangan itu benar-benar menarik perhatian. Namun setelah tiba di Sichuan, perjalanan mereka baru bisa dibilang setengah jalan. Kapan kita baru sampai di Yunan? Sebaliknya, Qingming justru tampak masih belum puas. Kalau bisa kupukuli mereka 2 hari lagi, hasilnya pasti sudah sempurna. Jangan menatapku seperti itu. Buktinya kalian semua masih hidup sampai di sini, bukan? Sebelum mereka sempat menjawab, kusir kereta sudah menghampiri mereka. Ternyata, ia berniat lebih dulu pergi ke cabang perkumpulan dagang galaksi di kota itu untuk mengurus beberapa urusan. Sedangkan mengenai informasi tentang Yunan, mereka juga sudah mengirim orang untuk mengumpulkannya. Saat ini jaringan informasi perkumpulan dagang galaksi memang belum bisa menjangkau wilayah Yunan. Namun jika mereka membutuhkan bantuan lain, tinggal memberitahu saja. Setelah berpamitan, Baekchon berkata, kita berpencar untuk mencari informasi. Ingat, Sichuan adalah wilayah keluarga Tang. Tak jauh dari sini juga ada perguruan Qingcheng. Bahkan murid-murid Imei terkadang juga datang ke tempat ini. Karena itu, kita harus berhati-hati dalam berbicara. Mengerti, Paman Guru? Jangan khawatir, kakak-kakak seperguruan pasti akan bersikap baik. Begitulah, mereka pun berpencar. Ada yang pergi mencari informasi dari geng pengemis, ada pula yang mencari kabar dari para pedagang. Hanya Qingming yang sudah lama tidak menikmati waktu senggang, sehingga ia berjalan-jalan santai di kota. Barulah saat waktu makan siang, mereka semua kembali dalam keadaan kelelahan. Jelas sekali, hasil penyelidikan mereka tidak terlalu memuaskan. Para anggota sekte pengemis mengatakan bahwa Yunan memang berada di daerah yang terpencil. Bahkan para pengemis pun sulit bertahan hidup di sana, apalagi membangun jaringan informasi. Sementara itu, para pedagang juga tampaknya tidak mau mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Bagaimanapun, hal itu tidak memberi mereka keuntungan apapun. Terlebih lagi, lambang bunga plum di pakaian mereka membuat para pedagang sulit untuk tidak waspada. Harus diketahui, para pedagang di wilayah Sichuan harus bergantung pada keluarga Tang demi kelangsungan hidup mereka. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin mereka dengan terang-terangan menyambut orang luar dari sekte lain? Mendengar penjelasan Zhao-Ji, Ying Chong baru teringat. Bukankah Zhao-Ji memang berasal dari sini? Lagi pula, Zhao-Ji lahir dari keluarga pedagang. Kalau begitu, bukankah akan lebih mudah jika mereka langsung pergi ke rumah Zhao-Ji untuk mencari informasi? Senior, meskipun kita semua adalah anak-anak yang ditinggalkan keluarga, kau tidak perlu menjaga perasaan kami sampai sengaja tidak pulang ke rumah, kan? Bai Tian hanya tersenyum mendengar itu. Aku meninggalkan keluargaku atas kemauanku sendiri. Sementara itu, Zhao-Ji tampak ragu-ragu. Setelah terdiam cukup lama, akhirnya ia setuju membawa mereka pulang. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah kelompok dagang di Chengdu. Melihat papan nama yang tergantung di depan, Qingming akhirnya mengerti. Jadi keluargamu berharap kau bisa membangkitkan kembali usaha keluarga. Makanya mereka mengirimmu ke Huashan sebagai putra kedua. Namun, Zhao Jie terus berjalan tanpa berhenti. Bukan ke sana. Lewat sini. Apa? Ke sini. Astaga. Ini tempat tinggal kaisar ya? Ya ampun senior, ternyata kau anak orang kaya. Bahkan gerbang rumahmu lebih besar daripada gerbang Huashan. Setelah memastikan bahwa tempat itu memang rumah Zhao Jie, Qingming memandangnya dengan tatapan yang berbeda. Seolah-olah Zhao Jie tiba-tiba memancarkan aura seorang bangsawan. Tapi aneh, Siniok Zhao Jie dari wajahmu saja, kau terlihat seperti anak desa miskin. Bagaimana mungkin kau justru tuan muda dari keluarga kaya? Bahkan Ying Zhong, yang paling mengenalnya, ikut terkejut. Bukankah dulu kau bilang, keluargamu cuma kelompok dagang kecil? Aku benar-benar mempercayainya. Jelas, Ying Zhong juga merasa sulit mempercayai bahwa Zhao Jie berasal dari keluarga sekaya ini. Qingming pun tiba-tiba mendapatkan penjelasan yang menurutnya lebih masuk akal. Bukankah sering ada cerita tentang anak keluarga kaya yang diperlakukan dingin, lalu kabur dari rumah? Tak lama kemudian, keributan mereka menarik perhatian para pelayan rumah dagang. Seorang lelaki tua berusia lebih dari 60 tahun keluar menghampiri mereka. Kalian pikir tempat apa 4 laut kamar dagang ini? Kalau masih ribut, namun sebelum ia sempat menyelesaikan ucapannya, matanya langsung membelalak. Tuan muda kedua! Benar-benar tuan muda kedua. Ya Tuhan, tuan muda sekarang terlihat begitu gagah. Melihat itu, Qingming kembali penasaran. Senior Ying Zhong, jangan-jangan kau juga menyembunyikan latar belakang hebat dari kami? Misalnya, kau sebenarnya anak keluarga pejabat besar? Tentu saja tidak. Sebagian besar murid Huashan memang adalah anak yatim. Tak lama kemudian, setelah laporan para pelayan disampaikan, 2 orang berlari keluar dengan tergesa-gesa. Tak salah lagi. Mereka adalah ayah dan ibu, Zhao-Ji. Qingming hanya bisa menghela napas. Hidup memang tidak adil. Kenapa ada orang yang bereinkarnasi jadi pengemis? Sementara ada juga yang lahir sebagai tuan muda kaya. Melihat meja yang dipenuhi berbagai hidangan mewah, Qingming akhirnya benar-benar yakin. Keluarga Zhao Jie memang sangat kaya. Aku benar-benar tidak mengerti. Kehidupan di Huashan begitu sulit. Bagaimana kau bisa bertahan? Zhao Jie menjawab dengan tenang. Memangnya kenapa? Setelah masuk sekte, kita semua sama-sama murid Huashan.
Apa pentingnya latar belakang keluarga? Namun, ucapan itu justru menusuk hati 3 anak yatim dan seorang pemuda yang meninggalkan keluarganya. Melihat suasana menjadi canggung, Bai Tian buru-buru menengahi. Mungkin selama ini kita hanya salah paham. Zhao Jie pasti punya kesulitannya sendiri. Namun, yang ia dapatkan justru tatapan kompak dari ketiga orang lainnya. Lihat saja, dasar anak-anak orang kaya, saling membela, kita sebaiknya menjauh dari mereka. Ternyata, Zhao Ji memang sudah membuat janji dengan keluarganya sejak lama. Tahun lalu seharusnya ia pulang untuk membantu mengurus usaha keluarga. Namun saat itu, ia bertemu Qing Ming. Ia tidak ingin, dan juga tidak rela meninggalkan Huashan begitu saja. Karena itulah, ayahnya mengira, kali ini, Zhao Jie pulang untuk meninggalkan Huashan selamanya. Sekarang aku harus menjelaskan semuanya lebih dulu kepada ayah. Namun Qing Ming masih tidak mengerti. Coba, pikir, dengan skala usaha keluargamu, mereka pasti tidak kalah dari persekutuan dagang Yin He. Kalau begitu, bukankah statusmu setara dengan Huang Zongyi, tuan muda persekutuan dagang Yin He? Dalam sekejap, suasana di meja makan berubah menjadi sunyi. Zhao Jie hanya bisa menghela napas. Ia memutuskan untuk menemui ayahnya terlebih dahulu dan menanyakan cara menuju Yunan. Namun, yang ia dapatkan justru teguran keras. 5 tahun tidak pulang. Sekarang setelah pulang, yang kau tanyakan justru soal Yunan? Kau tahu tempat seperti apa Yunan itu? Hari yang dulu kau janjikan kepadaku? Sudah lewat setahun. Sekarang kau pulang. Ternyata bukan untuk kembali ke rumah. Sadarkah kau? Apa yang sedang kau katakan? Kembali ke rumah dan mewarisi usaha keluarga adalah kewajibanmu. Itu adalah aturan leluhur keluarga Zhao. Semua keturunan keluarga wajib melakukannya. Jangan bicara kepadaku tentang janjimu kepada ketua sekte. Lalu bagaimana dengan janjimu yang kau berikan kepadaku melalui diamu selama ini? Dulu aku mengirimmu ke Huashan yang telah jatuh agar kau bisa ditempa oleh kesulitan. Tapi sekarang, apakah kau justru ingin terus terjebak di Huashan yang sedang merosot itu? 4 laut kamar dagang adalah rumahmu. Bukankah keluarga Zhao seharusnya menjadi tempat yang kau perjuangkan sepenuh hati? Mendengar semua itu, Zhao Jie terdiam. Namun, di luar dugaan, ia tetap memohon kepada ayahnya agar membantunya mencari jalan menuju Yunan. Baginya, itulah kewajiban seorang pria dan juga kewajiban seorang murid Huashan. Karena itu, ayah, kumohon izinkan aku sekali lagi melihat tekad putranya. Sang ayah hanya menghela napas panjang. Aku tahu, kau sudah mengambil keputusan. Tapi, untuk masuk ke Yunan, aku benar-benar tidak punya cara. Tidak, ya. Aku melihat teh puer dari Yunan dijual di Chengdu. Bahkan toko dagang keluarga kita juga menjualnya. Kalau ayah bilang tidak punya jalur pasokan, itu mustahil. Walaupun wilayah Nan dijaga ketat, ayah tetap bisa memastikan teh Yunan terus tersedia di Chengdu. Benar kan? Jadi, entah melalui perdagangan rahasia atau cara lainnya, pasti masih ada hubungan dagang antara Yunan dan Chengdu. Asalkan kami bisa ikut rombongan mereka, walaupun hanya sebagai kuli angkut, tidak masalah. Sebelum sang ayah sempat menjawab, suara penolakan terdengar dari belakang. Kalian ingin menyembunyikan identitas, lalu menyusup ke Yunan. Itu jelas berarti, kalian akan melakukan sesuatu yang sangat berbahaya di sana. Coba katakan padaku, orang tua mana di dunia ini yang rela mencarikan jalan, agar anaknya sendiri pergi menuju kematian?